Dari mana aja nih kita? Wah, dari Makassar, Bandung, tentunya Bandung ya, ibu-ibu Bandung. Oh, dari Cimahi juga ada Tangsel, oke. Kemudian Bogor, selamat datang. Malam semuanya, malam Ibu Bu Lilis. Malam. Kemudian dari mana nih? Jakarta, Bu tentunya ya. Berta masuk tuh. Pak Sama dari Baktiar, Jakarta. Bu Bebi dari Makassar. Dari CMI itu apa ya? Oke. Kaltara, Kalimantan Utara ya. Wow, luar biasa. Oke. Oke, selamat malam teman-teman semuanya ya. Sudah siap ya pada malam hari ini. Selamat datang di Atomy Health Talk malam hari ini. Salam sehat. Saya dengan Baby yang akan menjadi MC dan moderator pada malam hari ini ya. Malam hari ini kita ingin memahami lebih detail ya bagaimana cara kerja sistem imun tubuh kita ya. Kemudian apa arti sehat yang sesungguhnya teman-teman. Ya, bagaimana saat kita mendapatkan sinyal tubuh yang ya mungkin ada yang tidak nyaman gitu ya dan itu berkepanjangan. Nah, kita harus bagaimana menanggapinya dan jangan sampai kita abaikan resikonya seperti apa. Tentunya kita juga akan mempelajari solusinya. Ya, yang apa sih yang dimaksud dengan nutrifungsional dan bagaimana pemahamannya lebih detail. Dan juga kita akan mendengarkan sharing singkat juga dari teman-teman yang sudah mengalami kebaikan daripada produk Atomi ini. Ya, malam hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Alfian Sutandi, praktisi medis. Ya, kemudian Bapak Suki, ya, yang mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa Pak Suki itu dikenal sebagai Mister Hemohim, gitu ya. Oke, nah siapkan ya catatannya agar teman-teman pada malam hari ini bisa apa lebih apa ya lebih insightful lagi ya. Dicatat ya semua teman-teman ya. Ya, bentar sebentar. Mm-mm. Oke, ya. Nah, sebelum sebelum saya memulai, oke, saya ingin mengajak teman-teman untuk menggambarkan dulu nih, kira-kira kondisi tubuh teman-teman dalam minggu ini, khususnya malam hari ini. Nah, kira-kira kondisi tubuh apa yang teman-teman rasakan saat ini gitu ya? Apakah, aduh, lelah banget ya, aduh, lagi capek mental nih gitu ya? Atau excited, happy, strong. Pokoknya orangnya sedang sangat optimis banget gitu ya. Nah, silakan coba chat ya. Wah, sehat, segar bugar. Oke. Ya, kemudian apalagi kira-kira teman-teman? Nah, ini saya coba buka dulu ya ini. Tentu ada sisi takjub juga. Terus kemudian sehat, tapi mulai ngantuk. Wah, nggak apa-apa. Ya, memang hari Minggu, memang harinya istirahat ya, Buning ya. Tapi nggak apa-apa ya, siapkan waktu untuk kita belajar sama-sama. Bu Widya, wah hebat. Bu Widya umur 70-an. Jangan mau kalah, teman-teman. Ya, selalu bicara sehat, Bu Widya. Bu Tati, wah itu mah duo hebat itu kakak beradik ya. Kemudian sehat, Ibu Reni. Kemudian Bu Ariyanti sehat. Wah, seger sekali ya. Bu Tanti sehat pastinya. Oke, Cimartos gitu ya. Kita lelah kadang-kadang kerjaan memang betul. Kayaknya nggak berhenti-berhenti nih, tapi kita nggak bisa berhenti teman-teman karena kita tetap harus produktif ya. Lalu kemudian sehat, Bu Yayu, kemudian siapa lagi? Bu Ai sehat. Yes, yes, Ibu Yes. Tati. Wah, habis minum protein enak banget badannya. Yes, yes. Alhamdulillah sehat pada pegel. Oke. Yes, Oh gitu. yes. Kemudian sehat juga, sehat. Corin, Bu Lilis, oke. Bu Nunu, sehat semangat. Oke, sip. Ya, artinya teman-teman stay tune ya. Bisa mengikuti bersama kita. Kita akan adakan talk show untuk ngobrol lebih lanjut ya dengan Dr. Alfian dan juga Pak Suki, biar kita bisa apa lebih memahami lagi apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mengundang, menyambut. Selamat malam, Dokter Alfian Selamat malam, Mbak Bebi. dan Kosuki. Iya, oke. Ya, tolong dibantu spotlight ya. Mm-mm. Oke, pada malam hari ini sudah siap ya kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya?
dan dokter Pak Suki dan juga dokter Alfian pengen say hi dulu. Gimana kabarnya akhir-akhir nih, dokter Alfian? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat ya. sehat. Sehat Gimana? secara secara apa? Secara eh, penampakan. Oh, penampakan. Oke. Penampakannya sehat. Penampakan sehat. Pokoknya Penampakan sehat. penampakannya sehat tentunya mencerminkan dalamnya kita juga ya, Dok ya. Ya, ada Oke. seperti itu, ada juga belum tentu, Pak. Karena Oke. iya, Mhm. karena bagi kita, terutama pada eh, lansia, artinya maaf di atas 60 tahun lah, kita juga harus mewaspadai yang tadi Mbak Silvi sampaikan, ya, sekecil apapun ada suatu perubahan di dalam kondisi kita, nah itu juga harus menjadi waspada meskipun kelihatannya tidak sehat, gitu ya. Iya. Karena Jadi semacam sehat terapi ya. itu kan ya harus definisinya sehat badan, sehat jasmani dan sehat rohani, Betul. gitu Nah, ya, Mbak ya. oke. Ya. Sebagai suatu kehormatan ya dokter ya bisa untuk berhadir kembali di Zoom kita kali ini khusus lagi untuk membahas lebih dalam mengenai imunitas tubuh kita gitu ya. Nah, tetapi sebelumnya saya ingin bertanya juga dok, mengapa dokter kira-kira tertarik nih untuk menjadi pembicara pada malam hari ini dok? Oh ya, terima kasih nih Mbak Bebi, ini pertanyaan yang kurang lebih eh, aneh sih mungkin tidak ya. Cuman biasanya ya, tanda kutip nih, bukan tidak semua. Dokter itu kan dari medis, bukan maaf, bukan medis, kalangan medis itu kadang-kadang agak meragukan terhadap eh, produk-produk ataupun sediaan-sediaan farmasi berbasis kepada tumbuhan ya, ya, yang dikenal sebagai fito eh, farmako, fitofarmako. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Tapi saya sangat tertarik. Tertarik itu pertama adalah yang bergabung istri saya dulu nih, Mbak Bibi. Mbak Oh, Novi iya. yang SM, sekarang Betul udah ya. SM dia eh, terdikenalkan dari upline-nya lah gitu. Dan saya awalnya juga ya tidak terlalu inilah. Cuman ya udahlah karena memang kami gunakan waktu itu ada kasus untuk kakak saya yang terkena tumor payudara dan dikonsumsi dengan hemohim, promegan, sama ginseng. Dan hasilnya cukup eh, baik ya, cukup bagus. Ya, dari mulai kondisi badan sampai pada saat juga waktu dilakukan kemoterapi. Jadi saya coba mulai menelaah, melihat secara literasi apa sih yang terjadi sebetulnya pada sel ini dengan hemohim yang ada di dalam eh, kemasannya itu apa aja sih komposisinya, zat aktifnya seperti apa gitu. Kemudian bagaimana cara kerjanya. Dan itu ternyata banyak penelitian-penelitian yang sekarang ini udah sampai pada studi klinis fase 2 dan fase 3. Ya, fase 2 itu kan sudah mulai melihat eh, efek samping ya dengan jumlah yang dilakukan penelitian itu cukup besar. Kalau fase 1 itu kan masih terbatas. Fase 3 itu sudah melakukan kepada eh, eh, penelitian antara antara eh, efek dan dosis gitu loh. Mungkin belum sampai ke pada fase 4, tapi ini sudah ada ke pada 2 fase 3. Nah, inilah mungkin Mbak Bebi karena selama ini saya memang eh, sebagai seorang praktisi medis beberapa tahun ini tidak terlibat langsung gitu. Jadi saya lebih banyak ke arah eh, manajerial di rumah sakit ya. Ada 3 rumah sakit yang saya pimpin waktu itu ya dalam kurun waktu beberapa tahun. Tapi memang saya juga concern terutama pada kasus-kasus kegawatan ya. Jadi pada kasus-kasus emergensi gitu itu kompetensi saya. Nah, dengan adanya Atomi ini juga saya ingin tahu lah apa sih, kenapa sih, bagaimana gitu itu yang menyebabkan Atomi itu memang bisa bermanfaat atau bisa berfungsi pada kondisi-kondisi tertentu. Itu mungkin Mbak Bibi ya. Iya. Ya, yang Memang jadi mudah-mudahan juga. Nah, saya sampaikan dulu, mudah-mudahan juga pada kesempatan ini saya mencoba
menggunakan istilah-istilah awam ya, istilah-istilah medis memang agak jelimet, jadi istilah-istilah awam yang mudah-mudahan para bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini bisa memahami gitu ya, dari bahasa yang umum lah, ya tidak terlalu oh, memusingkan gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu, Pak Bibi. Siap-siap. Wah, teman-teman, malam hari ini pasti akan seru banget dan tolong siapkan catatan ya. Kalau ada istilah yang mungkin sedikit PR gitu, nggak apa-apa, ditampung dulu aja nanti kita bisa Google ataupun nanti kita tanyakan ke Dokter Alfian di sesi yang lain gitu ya. Nah, eh, Dok, kita bicara mengenai sistem imun nih, Dok. Bicara mengenai tentara tubuh dan kita paham bahwa tubuh kita tuh sangat kompleks ya. Tetapi di balik kekompleksan itu ada apa? Eksklusivitas ya yang Tuhan berikan buat kita gitu loh. Sehingga sebenarnya sih sistem ini kan sudah diciptakan sama Tuhan sedemikian rupa ya. Cuma beriring waktu ke depannya sampai hari ini gitu ya, itu menjadi PR semua orang nih dok. Ya karena berbagai macam faktor, baik internal ataupun eksternal yang mungkin bisa dibilang merusak ya sistem-sistem yang ada yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, tetapi untuk mengembalikannya lagi, kita pengen tahu nih belajar nih dok, cara kerja imunitas kita tuh seperti apa sih? Kenapa kalau sampai imun kita, sistem imun kita terjadi ketidakseimbangan, kemudian kekacauan gitu ya, ujung-ujungnya ya pasti sakit gitu ya. Dan sakitnya tuh udah nggak yang main-main gitu ya. Termasuk saya gitu kan, saya kan penderita autoimun gitu ya. Udah selesai gitu sampai dibawa sampai selesai gitu sampai seumur hidup gitu ya. Tetapi ya alhamdulillah puji Tuhan alhamdulillah saya bisa stabil gitu kan. Tetapi PR juga buat kondisi penyakit degeneratif lainnya seperti kanker, stroke, jantung dan penyakit kronis lainnya ya diabetes sampai yang mereka harus apa hemodialisis dan sebagainya. Nah, biar tidak berlama-lama lagi tentunya saya yakin materi yang dokter akan sampaikan ini sangat menarik sekali. Sambil dokter menjelaskan kita boleh ngobrol-ngobrol juga dok ya. Mungkin Hmm? Hmm. kita mulai dari ini dok ya. Nah, ya, ini dok, ini ya Hmm. mas yang menjadi PR kita semua. Silakan Ya, dokter. jadi Pak Bibi, sebelum kita membahas masalah imun itu kita juga pasti terkait dengan sehat ya. Betul nggak? Dengan sehat atau Betul. dengan kesehatan. Karena imun itu kan adalah eh, sistem yang melindungi tubuh terhadap benda asing atau penyusup yang berbahaya ke dalam tubuh gitu, sehingga mengganggu kesehatan. Tapi kan tadi banyak ibu-ibu menyatakan bahwa sehat dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana sehat itu yang seharusnya gitu kan? Seharusnya kita tetap sehat menjadi lebih sehat. Nah, betul nggak? Jadi nanti itu ada polanya gitu, ada pola. Bagaimana kita mempolakan hidup kita menjadi sehat? Tuh, aneh kalau Kalau Ya, vitamin C ya, ini ya. mah udah pada halal tuh. oh, Oke, itu ada bocor sedikit. ada yang bocor Silakan ya. dok. Ya, Jadi, silakan. jadi itulah yang harus kita pahami gitu ya, menuju kehidupan yang lebih baik. Ya, otomatis dengan mempolakan hidup sehat ini, sampai berapapun usia nanti, ya tetap berkualitas gitu loh, tetap berkualitas. Pada usia-usia produktif, produktivitasnya tetap terjaga. Karena dalam usia-usia produktif, orang yang terkena kesehatannya terganggu hanya karena misalnya katakanlah hanya karena influenza, ya, hanya masalah biasa aja, itu paling tidak 3 sampai 4 hari mereka harus istirahat. Ya. Aktivitas terganggu, produktivitas terganggu. Berapa banyak kerugian yang bukan kerugian, hasil yang akan didapatkan tidak didapat gitu karena kondisi yang tidak maksimal. Nah, sementara kalau pada usia-usia lanjut, kualitas hidup itu masih tetap baik. Jangan sampai nanti kualitas hidup itu menjadi beban orang lain gitu. Nah, ini yang kita harapkan semua sama-sama pada usia-usia di atas pada usia-usia lanjut, nah itu kita tetap menjaga apa, tetap berkualitas gitu, tanpa membebani orang lain. Nah,
Adapun sebagai konsep dasar, definisi pola hidup sehat untuk menjadi sehat, menjadi lebih sehat ya. Tadi banyak ibu-ibu nyatakan saat ini sehat. Gitu. Jadi bagaimana sehat menjadi lebih sehat lagi. Ini tentunya tidak tidak hanya tubuhnya saja yang menjadi fokus, tetapi juga adanya keseimbangan antara fisik, antara mental, sosial, dan kebiasaan positif di dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh yang optimal. Ini fungsi, ini kita bicara fungsi. Kalau fungsi tubuh yang optimal, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam di sana adalah masalah organ. Organ-organ yang optimal, kan tubuh itu terdiri daripada jaringan dan organ. Misalnya fungsi tubuh jantung, itu kan organ jantung. Itu nanti terdiri dari beberapa ribu, beberapa miliar, beberapa juta sel yang membentuk jaringan, membentuk organ. Nah, ini nanti salah satu materi di mana nanti produk-produk yang akan kita bahas ini adalah masuk di sana. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup ya paling tidak menjadi pembebanan bagi sekitar. Ya, kemudian juga menjaga kesehatan fisik yang optimal ya. Fisik yang optimal terus mencegah penyakit yang kronis, termasuk penyakit-penyakit degeneratif tadi yang Mbak Bebi sampaikan. Ya, bagaimana kita nanti mencegah itu, gitu. Ya. Kemudian mendukung kesejahteraan mental, artinya mental dan jiwa, karena masalah mental ya itu juga akan berhubungan dengan kondisi-kondisi penyakit yang akan muncul di pada badan kita ya. Katakan seperti misalnya saat kita stres gitu, ya orang lebih cenderung ke arah dikenal saya mungkin apa gastritis ya. Nah kemudian eh sebenarnya satu lagi Pak Bebi tadi sebelum itu ya aspeknya tadi ya ada jasmani ya rohani dan mental ini tiga hal yang harus kita perhatikan ini ya kita perhatikan di dalam eh, menjaga kesehatan tubuh kita ya. Adapun nah, lanjut Pak Bebi lanjut ya langkah di dalam menerapkan hidup sehat itu adalah pola makan seimbang. Nah ini cukup gizi ya cukup gizi kemudian waktu makan dan komposisi makanan ya itu juga harus disesuaikan karena itu kebutuhan gizi yang bagaimana nanti itu untuk meregenerasi sel-sel meregenerasi organ-organ kebutuhan di dalam tubuh kita. Kemudian juga olahraga yang teratur ya olahraga yang teratur itu di dalam rangka kesehatan otot ya kemudian jantung kemudian paru dan menjaga berat badan melalui aktivitas penggunaan tenaga-tenaga yang disimpan di dalam tubuh baik berupa lemak ataupun gula gitu ya itu yang dikeluarkan melalui olahraga. Kemudian hidrasi, nah itu adalah cukup minum ya cukup minum karena bagaimanapun tubuh itu hampir 90% terdiri dari cairan cairan tubuh air gitu ya kalau memang terjadi kekeringan ya bagaimana itu nasi sel-sel itu bisa mengkeriput dan bisa terjadi masalah ya. Yang paling umum adalah pada saat dehidrasi itu yang paling kasihan itu adalah ginjal ya karena dia akan eh, bekerja tidak ada yang disaring ya nanti terjadi masalah dengan ginjal gitu loh ya makanya terjadi kerusakan-kerusakan di sel-sel ginjal dan juga istirahat yang cukup ya agar eh, terjadi regenerasi eh, sel-sel itu sebagaimana mestinya gitulah artinya irama sikardian kita itu harus harus betul-betul dilakukan ya ya memang sekarang kan ada istilah cukup misalnya pada malam hari tidur apakah 5 jam atau 8 jam gitu nah itu udah apa udah cukup udah cukup sebetulnya di dalam kondisi istirahat tubuh yang eh, basal ya basal. Jadi nanti metabolik ada namanya nanti metabolik basal rate gitu ya pada saat istirahat itu pada malam hari karena disitulah produksi-produksi regenerasi kemudian pembuangan racun-racun tubuh itu mulai bekerja gitu. Lanjut, lanjut. Nah, sekarang saat ini kita hidup di era modern semua mulai lebih dimudahkan ya
bagaimana dengan gaya hidup gitu ya. Mulai orang agak malas jalan kaki dalam waktu apa dalam jarak pendek pun menggunakan kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian eh, dari makanan, fast food, junk food dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian apa, tidak terpapar matahari gitu. Dan itu adalah hal yang memudahkan tubuh menjadi eh, mundur, kondisi tubuh menjadi mundur belum pada waktunya, gitu ya. Dan kemudian juga terhadap lingkungan, lingkungan baik itu di rumah, di lingkungan sekitar, di tempat kita bekerja, juga itu berperan penting, ya, terutama di dalam adanya resiko-resiko penyakit, baik itu penyakit yang bisa dilalui apa sebarkan melalui udara ataupun penyakit-penyakit yang melalui sentuhan. Ya. Artinya misalnya kita sesudah memegang contohnya lah kalau kita naik eskalator kan kadang-kadang suka megang apa namanya sampingnya itu ya Mbak Bibi ya. Dan itu kalau kita tidak memperhatikan kondisi-kondisi seperti itu dan itu berpotensi di dalam penyebaran penyakit. Kemudian Sederhana juga ya pada manajemen ya stres. dok ya. Iya, Walaupun sederhana ya dok ya. iya, betul Mbak Baby. Manajemen stres gitu loh. Bagaimana kita manajemen stres? Banyak banyak caranya. Orang adalah yang healing ya, ke pantai atau ke gunung gitu ataupun misalnya musik gitu ya. Kemudian juga ke agama gitu ya. Orang lebih fokus agama ya bagaimana komunikasi hubungan dengan yang di atas yang halik ya di dalam rangka meminimalisir stres. Itu salah satu contoh bagaimana kita memanajemen stres. Kemudian hindari kebiasaan yang buruk yaitu seperti merokok ya, alkohol berlebihan gitu. Kemudian gaya hidup yang pasif ya, yang tadi saya katakan jalan kaki aja males. Kemudian apalagi yang jadi bos-bos itu kan dia enaknya duduk aja padahal hanya dua tiga langkah mengambil sesuatu kan bisa minta tolong sama orang ya tolong ambilkan dan lain sebagainya itu kan perilaku kebiasaan yang sebetulnya lama-lama akan menjadi masalah terhadap kesehatan ya. Kemudian alkohol nih alkohol juga hati-hati nih alkohol itu ada penelitian bukan penelitian disampaikan itu bisa merusak sel-sel di saraf ya di otak gitu ya di otak karena otak itu kan miliaran sel yang ada di sana ya hanya beberapa alkohol itu sangat merusak juga termasuk kepada hati ya. Nanti akan terjadi penumpukan lemak di sana mudah terjadi mungkin perlemakan hati ya nah hal seperti kayak gitu artinya kalau dari muda sudah oh, ber itu kan dengan alkohol berlebihan dengan alkohol ya tidak pada tempatnya tidak pada waktunya ya. Tinggal nunggu berapa tahun kemudian nanti akan ada terjadi masalah dengan hatinya ya saya pernah dapatkan pasien itu contohnya aja dari usia muda sampai usia 30 atau 35 waktu itu, dia tiap hari itu selalu konsumsi bir. Ya, bir kalau nggak salah sampai berapa botol sehari karena udah terbiasa sehingga pada usia begitu dia terjadi pelemakan hati seluruh badannya kuning dan itu hanya beberapa hari ya akhirnya tidak tertolong gitu padahal dia datang dalam keadaan masih bisa jalan ya tapi kuningnya itu zat kuningnya itu udah sampai keseluruhan karena zat kuning itu kalau sampai ke otak itu luar biasa bahaya bisa mendepresi susunan saraf Sorry dok, dan kuning itu akhirnya ya bilirubin ya dok ya. bilirubin ya karena terjadi Oke. kerutakan hati yang di sana antara hati dan empedu itu tersumbat gitu loh dan hatinya itu menjadi rusak tidak bisa memecah atau memetabolisme baik itu makanan ataupun obat-obatan gitu yang akan dibuang ke apa disimpan di empedu ataupun akan dibuang kembali ke pembuluh darah atau dibuang kembali ke pencernaan gitu Mbak Bebi ya. Itu Ini luar kaitannya biasa dengan lemak tadi ya. gimana dok? Yang Dengan lemak. dengan lemak tadi artinya kan lemak banyak terserap gitu loh, tidak Oh, termetabolisir, digunakan malah disimpan di dalam hati. Makanya oh, diselimuti oleh lemak. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kenal adanya LDL sama trigliserid. Nah, itu disimpan akhirnya diendapkan di lebih banyak diendapkan di eh, hati ya iya. berlebihan gitu loh berlebihan tanpa bisa digunakan tanpa bisa dimetabolisir untuk dibuang gitu loh
Nah, itu Hmm. jadi luar biasa itu, diselimuti Jadi itu jadi rusak jaringan hatinya. fatty liver itu ya dok ya. Fatty liver, jadi apa? Pelemakan hati. Ya, Oh, tapi kalau sudah. kalau Nah, nah, kalau dengan kalau batu empedu itu dok mana dok? kalau batu empedu lain lagi. Batu empedu Beda itu lagi. adalah bagaimana terjadi kepekatan terhadap eh, cairan empedu di sana, gitu loh. Oh, Ya, oke. cairan empedu selain ada penyumbatan gitu, ada penyumbatan, penyumbatan yang bisa lama-lama mengkristal gitu, ada kristalisasi di sana. Gitu. Itu juga bisa terjadi seperti itu, terjadi pengendapan eh, apa metabolisme lemak yang lama-lama menjadi batu empedu gitu loh. Nah, selain Oke. itu juga batu empedu juga kalau memang kita kekurangan cairan, ya Oh, metabolit yang harusnya dibuang ya dibuang, kemudian yang masuk ke empedu itu dalam keadaan pekat gitu ya, lama-lama pekat itu kan bisa mengkristal. oke. Seperti itulah Oke. sederhananya Mbak Baby ya. Ya, siap. Lanjut dok. Thank you. Oke. Nah, sebentar. Nah, eh apa namanya, masalah tadi yang eh, lemak jahat itu yang LDL ya, sebetulnya kemarin sudah coba saya sampaikan salah satu fungsi daripada produk Atomi ya, produk Atomi Fine Gym bagaimana dia tidak memaksimalkan eh, penyimpanan lemak itu di hati gitu loh Mbak Bibi ya. Oh, Gitu ya, itu jadi salah satu contoh, bukan berarti dengan adanya Fine Gym orang boleh minum alkohol bebas, tidak gitu ya. Tidak seperti itu, tidak seperti itu ya. Lanjut Mbak Bibi oke. Lanjut ya. Mm-mm. ya. Nah, jadi manfaatnya ya itulah bagaimana kita kualitas ya tadi tetap, kemudian energi, kemudian produktivitas tetap ini, kemudian pencegahan penyakit terutama penyakit degeneratif ya, degeneratif metabolik itu ya seperti diabetes, kemudian kegemukan, kemudian eh, sakit jantung gitu ya, hipertensi, sakit jantung, termasuk juga nanti akibatnya penyumbatan bisa terjadi stroke. Nah, itulah degeneratif metabolik. Jadi pemunduran fungsi karena adanya metabolik. Kemudian kesehatan mental dan emosional gitu ya. Jadi tidak uring-uringan ya, tidak gampang marah ya, tidak senggol bacok gitu ya. Tapi lebih bagaimana dia bisa memposisikan kondisi yang ada sehingga apa eh, kesehatan jiwanya itu akan tetap terjaga gitu loh. Ya, ya mungkin juga ya eh, bagi kita ya kadang-kadang kan suka emosinya tingkat tinggi terutama pada akhir bulan ya Mbak Bebi ya. Betul, betul. Tagihan menumpuk dok. Ya, akhir bulan udah pusing kan harus itu ya gitu. Ya tapi Berarti, eh, mm-mm. ya berarti gimana? Berarti yang kesehatan mental itu berhubungan dengan semua apa senyawa-senyawa kimia dan cairan yang ada dalam tubuh kita termasuk hormon dan Betul, cairan gitu ya dok ya. betul, sangat-sangat mempengaruhi sekali, sangat mempengaruhi sekali. Sangat, yang paling mudah itu adalah mengenai orang kena stres dan lain sebagainya kan sekarang. Nah, apa namanya? Oh, saya kena sakit lambung, GERD gitu ya. Sama Iya. sampai GERD gitu. Dispepsia apa namanya? MAH gitu. Ah, Nah, iya. itu contoh yang kecil gitu loh, contoh yang kecil selain contoh yang lain karena kesehatan mental dan emosi ini juga akan mempengaruhi saraf simpatis dan saraf parasimpatis yang pada satu saat akan bisa menaikkan tekanan darah. Begitu, atau mungkin terhadap pergerakan usus gitu loh. Jadi terganggu usus kan terjadi gangguan di dalam masalah buang air besar gitu ya. Nah, contoh-contoh lah seperti kayak begitu. Atau mungkin terjadi peningkatan gerakan usus ya menjadi cepat, orang sering bolak-balik ke toilet gitu. Contohnya aja kalau misalnya mau ujian ya, gitu, mau Iya, ujian seperti itu. tapi bagusnya dia bisa. Dia Iya, bagus itu. ya lanjut Mbak Bebi ya. Iya, lanjut ya. Ya. Nah, ini kesimpulannya jadi ayo kita tetap ya makan seimbang, aktivitas, istirahat. Kemudian yang paling penting juga Bapak-bapak, Ibu-ibu jangan lupa untuk memerlukan pemeriksaan kesehatan yang rutin dari yang mulai sederhana, paling tidak 6 bulan sekali ya. Baik itu tanda-tanda vital ya, misalnya
tensinya gitu ya, kemudian denyut jantung dan lain sebagainya. Yang sederhana aja, kemudian dari mulai darah, profil lemak, nah, itu gula darah, gitu. Akhirnya dari awal agar kita bisa mensiasati ke depannya seperti apa. Seperti itu. Nah, inilah mungkin yang disebut sebagai bagaimana pola hidup sehat. Ya, dan tentunya ini pun bagaimana kita bisa menjadi lebih maksimal lagi gitu ya. Ya, bisa menjadi lebih maksimal lagi agar terjadi kestabilan di dalam menjaga seluruh organ, seluruh fungsi tubuh menjadi tetap optimal gitu ya. Nah, inilah salah satu kenapa adanya makanan fungsional gitu ya. Iya. Seperti itu ditambah dengan makanan fungsional. Nah, makanan fungsional itu beda dengan makanan suplemen gitu. Suplemen itu kan makanan yang diberikan kalau tubuh kurang. Tapi kalau Sesuai dengan fungsional kata-katanya itu ya, supply iya ya. Kak, supply, suplemen. Kalau kalau fungsional itu kan bagaimana mencegah fungsi di dalam tubuh itu tetap menjadi baik dan menjadi maksimal gitu loh. Ya, jadi inilah mungkin salah satu jargon atomi itu adalah merupakan makanan fungsional. Ya, Iya, jadi betul. kita akan concern beberapa hal aja di sini, makanan-makanan fungsi fungsional. Karena kalau berbicara lebih banyak lagi juga itu eh, luar biasa ya, luar biasa biokimia dan lain sebagainya kita akan bisa. Tapi saya di sini saya akan bicara yang mudah dicerna aja lah. Ya, Iya, betul. mudah-mudahan bisa bisa dipahami. Artinya ya tadi bagaimana kita sehat, ya ibu-ibu yang dari dirinya sudah sehat menjadi lebih sehat lagi gitu loh. Supportingnya seperti apa? Ya mudah-mudahan tadi yang disampaikan itu bisa bisa menjadi langkah ke depan ditambah dengan bagaimana kita ada asupan nutrisi fungsional untuk lebih memaksimalkan lagi. Sehingga tadi ya eh, pada yang usia produktif tetap menjadi produktif, kemudian pada usia-usia lanjut tetap berkualitas tanpa menjadi ketergantungan kepada orang lain. Begitu kali Mbak Bebi ya. Setuju banget. Itu benar-benar PR semua orang zaman sekarang ya, zaman now Iya, banget ya dok ya. Mau iya, segala betul usia Mbak juga, Bebi. Iya. wah PR banget. Nah, iya, Heeh. jadi harus dipolakan nih. Jadi sehat sebagai gaya hidup. Nah, gitulah. Kayak kita ini kan gaya hidup kita ini orang pakai handphone, pakai gadget, pakai AI dan lain sebagainya udah gaya hidup kan. Nah, sekarang sehat juga Iya. harus sebagai gaya hidup. Plus, nah tadi kita juga sehat sebagai gaya hidup ditambah dengan makanan fungsional tadi gitu loh. Ah, gitu Pak Bebi. Ya ini bukan iklan Mbak Bebi, tapi ini adalah ajakan Bapak-bapak Betul Ibu-ibu aja kan. sekalian yang saya hormati ya. Bagaimana kita gaya hidup sehatkan kita melalui beberapa langkah ya, langkah yang tadi saya sebutkan dengan menambah adanya suplemen-suplemen bukan suplemen nutrisi-nutrisi fungsional yang dalam hal ini diprakarsai atau diproduce oleh Atomi. Mungkin seperti itu, Mbak Bebi ya. Ya, Ya, betul setuju. Nah, kita baru bicara mengenai sistem imunnya ya, Dok ya. ya, Kita sistem belum imun. bicara sistem. Dan Nah, tubuh sistem kita imun. tuh kalau saya mendefinisikan tuh tubuh itu seperti klaster perumahan nih, Dok. Suatu klaster pemerintahan gitu ya. Nah, Ya, kita bicara sistem tentunya ada pos-posnya kan, Dok ya. Yang mana itu betul. adalah organ tubuh. Nah, sekarang lanjut, Dok, mengenai sel organ pada tubuh manusia. Ya, Nah, itu bagaimana jadi cara ya. organ, Nah, cara organ jadi ini bisa nanti nanti Bapak-bapak Ibu sekalian, jadi kita tidak langsung to the point ke yang akan dibicarakan masalah masalah makanan fungsional tadi. Jadi saya coba memulai dengan bagaimana tadi di awal sehat, kemudian yang berhubungan dengan sehat itu adalah sel organ yang ada di manusia. Itu karena ini yang akan menjadi titik tujuan daripada makanan fungsional tadi gitu loh. Ya, kemudian inilah yang menyebabkan orang menjadi sehat atau menjadi sakit gitu. Jadi nanti bagaimana prepare atau menghadapi apabila terjadi paparan-paparan pada yang sehat gitu. Yaitu nanti masuk ke dalam sistem imun gitu loh. Jadi juga nanti disampaikan apa inflamasi atau peradangan itu seperti apa sih di tingkat sel seperti apa. Kemudian nanti masuk ke dalam materi makanan fungsional yang bekerjanya nanti seperti apa gitu. Nanti secara secara garis besar coba saya paparkan di sini ya. ya. Nah, jadi Oke. Ya, Dok. jadi dalam tubuh manusia itu organ organ itu terdiri daripada jaringan. Jaringan itu terdiri daripada sel itu miliaran ya.
Ya seperti jantung atau hati itu kan organ. Ya, organ. Fungsi hati lah banyak selain untuk oh, mengantisipasi racun, metabolisir dan lain sebagainya sebagai pembentuk antibodi dan lain sebagainya itu organ. Dia terdiri daripada sel gitu loh. Ya, ujung-ujungnya adalah sel. Sel berkembang-kembang jadi jaringan, jaringan bergabung menjadi organ. Ya. Nah, itu tergantung kepada jenisnya gitu loh. Ya. Nah, tetapi sel ini juga adalah hidup. Ya, hidup artinya bahwa dia punya masa berlakunya. Ya, masa berlakunya itu masa hidupnya. Ya. Misalnya aja seperti sel kulit. Ya. Dia akan terjadi regenerasi. Ya. Bisa sekitar 28-42 hari. Jadi kulit itu mengganti selnya. Mengganti selnya itu sangat cepat sekali. Ya. Disebut regenerasi sel. Regenerasi Regenerasi. sel. Nah, itu seperti di apa namanya di kulit ya. Mungkin sudah dikenal sekarang sel darah merah gitu ya, sekitar 120 ya. Ya 120 hari kan. Makanya kalau orang transfusi apa donor itu kan sekitar 3 bulan. Ya, Ya, donor betul. kan sekitar 3 bulan. 3 bulan karena sel-sel darah ini berumur sekitar 120 hari yang nanti akan dibuang melalui apa limpa ya. Limpa nanti akan dibuang lagi sampai kepada hati sampai nanti dibuang ke usus ya ke pencernaan ya. Dan ini yang disebut sebagai umur biologis. Ya, ada I umur see. biologis, ada umur kronis. Ya, umur kronis itu adalah umur kita ya, usia berapa 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun gitu. Kronologis bukan kronis, kronologis, umur Oh, kronologis. Ya, umur biologis itu artinya umur sel. Ya. Nah, umur kronologis itu tergantung kepada usia. Nah, dengan bertambahnya usia, umur kronologis jadi dicatat akan berubah di dalam fungsinya gitu loh. Selnya berganti tapi fungsi terjadi kemunduran gitu loh. Nah, bagaimana sekarang agar tetap tidak terlalu mundur gitu loh ya. Cukup atletnya hanya 2-3 langkah, jangan 5-6 langkah misalnya. Nah, itu nanti peran daripada makanan fungsional tadi yang saya sampaikan di awal ya. Kalau untuk sel saraf itu tidak bisa beregenerasi setelah rusak. Nah, jadi hati-hati. Yang tadi saya katakan dengan alkohol itu kalau sudah rusak ya udah, kalau terhadap sel dia tidak bisa diganti lagi. Itu udah kayak kabel yang sudah sangat sangat ruwet gitu. Kalau udah putus ya nggak bisa nyambung lagi gitu loh ya. Tetapi ada kondisi-kondisi bagaimana serabut-serabut itu bisa tetap maksimal gitu loh, serabut-serabut saraf itu ya. Nah, kemudian tadi ya usia-usia tadi lanjut Mbak Bibi ya, coba sel tubuh. Nah, ini contohnya ya. Nah, regenerasinya melambat seiring dengan bertambahnya usia. Nah, regenerasi melambat otomatis fungsinya juga akan berkurang. Disinilah pentingnya bahwa kita agar tetap mempertahankan fungsi daripada sel itu kulit gitu loh. Ya, jadi hati-hati. Jadi sel kulit itu pun kalau kita misalnya katakanlah di tangan kalau digosok-gosok kan itu kayak ada orang bilang daki ya, Mbak Bebi ya. oke, Ya, betul, betul. iya. Ya, Dan itu sebetulnya jaringan yang mati, jaringan kulit yang mati. Nah, oke. kalau nggak salah nih di apa di Atomi ini juga ada nih ya untuk tetap terjadinya kondisi yang mempertahankan kondisi kulit dengan mengangkat sel yang mati gitu. Karena kalau numpuk juga nggak dibuang-buang itu akan jadi masalah, menjadi sebab awal daripada nanti masalah kulit di kemudian hari gitu loh. Nah Hmm. gitu, jadi nah gitu ya. Kan ada ya Mbak Bebi ya produk. Ya, Saya kurang 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 hafal banyak karena anatomi ini kan banyak produk gitu. Kalau nggak salah sih ada yang bagaimana dia bisa mengangkat jaringan-jaringan mati dan merangsang pertumbuhan dengan pertumbuhan di secara dari luar dan proteksi terhadap paparan ultraviolet gitu ya, baik itu di muka ataupun di badan gitu, tangan terutama kaki ya, terutama kan untuk para eh, wanita ya yang masih hmm. muda ya, itu kan sangat 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 ini sekali ya, sangat care sekali dengan hal itu gitu.
Nah, sel darah merah itu kurang lebih 4 bulan ya. Sel usus, nah ini rata nih, lama nih, sampai 15,9 tahun. Ya. Kalau sel saraf seumur hidup. Nah, itu nanti berhubungan gitu ya, berhubungan apakah nanti makanan fungsional untuk regenerasi ini bagaimana sih cara konsumsinya gitu, apa seumur hidup atau bisa berselang-seling gitu ya, Mbak Bebi ya. Nanti ini bisa kita kita pahami di sini ya. Sip, sip. Contohnya seperti itu. Ya. Lanjut, Mbak Bebi. Nah, kemudian ada hal nih, ada hal satu nih. Ini kan orang selalu tanya nih, kanker itu gimana sih gitu. Nah, jadi kanker itu adalah masalah pembelahan sel yang tidak terkendali gitu, karena ada replikasi DNA yang luar biasa. Ya, DNA-nya di inti sel, selnya itu berkembang luar biasa. Kemudian DNA-nya inti selnya itu dia ada mutasi gitu, mutasi genetik gitu. Itu luar biasa sehingga dia bisa merusak jaringan sekitar atau jaringan yang di luar dia berada gitu. Itu yang disebut sebagai metastasis. Misalnya aja ada kanker di apa di hati, ya terjadi kerusakan di hati menjadi kanker gitu, menjadi kanker dia metastasinya ke paru-paru atau ke otak gitu loh. Nah, kalau ke sebelahnya itu mungkin aja apa sel kanker itu terhadap organ sekitar. Di situ kan dekat usus besar gitu ya, atau dekat usus halus gitu, atau dengan empedu. Nah, itu seperti itu. Ya, nah ini bagaimana nanti mekanisme bagaimana kita bisa menjaga agar replikasi atau mutasi genetik sel itu tidak berkelanjutan gitu loh. Ya, Iya. lanjut, Mbak Bebi. Nah ya, itu kerusakan DNA kerusakan DNA dan ini eh, bisa spontan atau diwariskan melalui mutasi germline gitu. Jadi ada DNA-DNA yang diturunkan gitu loh. Ternyata ada faktor bawaan gitu. Tapi faktor bawaan itu pun tidak akan muncul kalau tidak ada yang merangsang gitu loh. Biasanya seperti Trigger. itu. Ada triggernya. Atau disebabkan oleh zat-zat karsinogen gitu. Ya, baik itu kimia ataupun fisik. Ya, seperti kimia misalnya ada kasus eh, ada makan makanan instan, aduh saya nyebutkan itu jadi khawatir gitu ya, waktu nggak enak. Nah itu, Atau atau pokoknya karsinogenik kali ya, Dok ya? ya karsinogenik lah istilahnya. Yang Atau ginilah katanya kesukaan. arang itu kan makanan dipanggang Hmm. menjadi arang juga arang itu menjadi karsinogenik karena akan melakukan iritasi terhadap sel-sel di lambung kan seperti itu ya atau secara fisik itu beri tekanan dan lain sebagainya lah gitu. Oke, lanjut Mbak Bebi Ya. ya. Ini saya udah lebih dari 20 menit ya. Iya, betul. Mesti Ya. agak cepat gitu Nah, masuk. nah ini contohnya aja lah, nggak usah dianu lah penyebabnya nih ya. Penyebabnya itu eh, teori tentang bagaimana terjadinya kanker lah ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini gambarnya seperti ini nih. Nah, ini sorry, ini inflamasi. Inflamasi itu peradangan ya. Ini di tingkat sel nih. Contohnya peradangan itu kan adanya kerusakan di lapisan paling dalam ya, paling luar sel ya, sampai terjadi pembengkakan, sampai terjadi kerusakan jaringan sekitarnya gitu loh ya. Nah, ini hanya gambar aja lah. Contohnya itu kalau misalnya peradangan itu sudah bisa teratasi, makanya akan di repair gitu loh, akan di repair dengan pembentukan sel-sel yang baru gitu. Seperti itu. Ini lanjut Mbak Baby ya. Ya, nah sekarang kita apa nih kerusakan jaringan ya. Nah, itu nah, ini contohnya aja nih secara medis ya. Gejala fisik adanya inflamasi atau jaringan itu adanya panas, adanya sakit ya, adanya kemerahan, adanya pembengkakan dan penurunan fungsi ya. Contohnya aja dah kalau tangan misalnya kepukul ya, kan itu mulai kerasa panas ya, kemudian sakit, merah, kemudian bisa bengkak, kemudian nggak bisa nekuk. Nah, itu contohnya lah. Ya.
Dan ini dipicu oleh mediator kimia. Jadi nanti peran daripada salah satu makanan fungsional adalah bagaimana meminimalisir hal ini terjadi gitu. Lanjut, Lanjut. Lebih. Yes. Nah, Nah, kita kita kembali bicara ke sistem sistem ya. imun ya. Nah, Ya. sistem imun. Jadi sistem imun adalah satu sistem dari tubuh nih ya, yang tadi Mbak Bebi katakan boleh dianalogikan sebagai tentara yang akan menahan penyusup ya, penyusup yang berbahaya, kan begitu ya, dia ya, Ya, menahan betul. agar jangan sebagai serangan dari luar tubuh yang berbahaya. Nah itu apa aja sih serangannya itu? Serangannya itu bisa berupa jamur gitu, bakteri atau virus atau parasit ya. Parasit itu seperti cacing ya. Cacing, kemudian adanya sel kanker dan organ yang transplantasi, pencangkokan, misalnya kan pada pencangkokan ginjal atau pencangkokan jantung gitu atau pencangkokan hati itu bisa terjadi proses inflamasi ya, proses peradangan di mana tadi ada mekanisme zat-zat yang menyebabkan dia menjadi bengkak, menjadi kemerahan ataupun menjadi sakit gitu loh. Nah, itulah mekanisme tubuh itu. Sebetulnya mekanisme ini terjadinya inflamasi itu untuk melokalisir sebetulnya ya, untuk melokalisir kondisi-kondisi seperti misalnya bakteri atau virus dan lain sebagainya gitu loh. Ya di mana nanti lokalisasi ini akan dimanfaatkan atau dieradikasi oleh sel-sel apa natular apa killer itu, NK Betul, itu betul. ya. Nah, Engkas. sebetulnya seperti itu. Kalau itu bisa teratasi, berarti jaringan akan kembali repair, akan kembali Hmm. ada perbaikan. Tapi kalau misalnya tidak teratasi dengan adanya sistem imun yang lemah, itu muncullah gejala yang lain gitu loh. Awalnya Hmm. seperti itu, dari peradangan muncul gejala-gejala lain dan ini memang perlu penanganan lebih lanjut. Artinya penanganannya tergantung kepada penyebabnya. Katakanlah penyebabnya bakteri ya harus dikasih antibiotik atau anti bakteri yang sesuai dengan kondisi penyakitnya. Seperti itu. Beda-beda ya dok ya masanya ya Beda-beda, inflamasinya. beda-beda jamur ya dengan jamur gitu ya. Kemudian kalau virus itu ya sebetulnya kan antivirus kita belum ada ya. Virus itu Ya. bagaimana kita nanti meningkatkan daya tahan tubuh dengan berbagai macam cara gitu loh. Ya cukup istirahat Hmm. misalnya, cukup makanan yang bergizi, kemudian ada nutrisi-nutrisi fungsional yang bisa membantu bagaimana mengembangkan sistem imun tadi untuk membantu melawan virus gitu. Ya, ya. Itulah ya. Oke, Nggak nah kebayang ya dok kemudian yang ya, transplantasi ini dok ya. ya. Walaupun setelah dites istilahnya, oh kecocokannya berapa persen, tapi yang menentukan itu adalah proses penyambungan sel-sel itu ya dok, yang itu ya bisa Nah, jadi gini. menentukan. Nah, jadi proses penyambungan itu kan itu eh, bisa dari tubuh sendiri ya, kita dari tubuh sendiri, atau dari bukan dari tubuh kita, dari itu kan dari luar gitu loh. Yang belum Mhm. tentu ada kesesuaian secara 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 apa? Secara sel antara yang di penerima dan pemberi transplantasi tadi gitu. Itu saling bereaksi karena dianggap itu benda asing gitu loh sama yang di dalam tubuh gitu. Hmm. Jadi karena ada kan orang sekarang eh, sering dengar tes apa namanya DNA ya, DNA, ya. DNA ya, tes DNA. Nah itu antar kesesuaian gitu loh, kesesuaian dalam beda. Tapi kalau tidak sesuai itu akan terjadi penolakan di dalam tubuh gitu sebenarnya sehingga terjadi proses peradangan gitu loh. Hmm. Pada Udah. pencangkokan itu luar biasa. Memang secara medis ada nanti antinya bagaimana itu agar bisa mereda atau bisa terjadi meminimalisir terjadinya proses penolakan itu gitu loh. Iya, padahal udah disambung belum terima lagi ya, bisa jadi ditolak lagi ya dok ya. Betul, betul ditolak lagi meskipun itu kadang-kadang ada perbedaan secara genetik ya dari tingkatan Hmm. DNA-nya biasanya. Tingkatan Jadi DNA-nya yang berbeda. oke, wow, Nah, udah nah mahal ini banget ya dok ya, tuh ya, udah bayar mahal, terus kemudian resiko lagi ya itu dok ya, ya nyawa, aduh resiko makanya nggak makanya untuk kebayang. transplantasasi itu eh,
lebih lebih banyak lebih apa lebih 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 teliti di dalam pemeriksaannya, memang betul-betul bisa bisa meminimalisir bahkan bisa tidak terjadi penolakan dari tubuh yang ditransplantasikan gitu. Oke, noted, Nah, noted. ya. Oke, Nah, gitu. kita lanjut dok ya. Nah, jadi itulah yang disebut sebagai sistem imun ya. Jadi bisa dari bagian tubuh sendiri atau dari benda asing yang disebut sebagai nanti antigen ya. Hmm, Antigen. Jadi kalau misalnya dari tubuh sendiri bisa terjadi ya tadi ya autoimun tadi ya. Ya, ya. imun menyerang diri sendiri. Kalau benda asing ya tadi bisa dari macam-macam ya termasuk dari pencangkokan ya. Nah, kemudian eh eh, adanya respon imun gitu. Jadi respon imun itu kalau misalnya antigen itu kemudian sudah dikenali oleh tentara kita, kemudian akan terjadi satu eh, proses penolakan atau akan terjadi proses penahanan, ya itulah disebut sebagai munculnya respon imun gitu. Apakah nanti si antigennya itu akan dimusnahkan gitu ya, dimakan gitu ya, atau dinonaktifkan gitu, termasuk di dalam sel kanker gitu. Biasanya kalau sel kanker itu pembelahan selnya dipercepat gitu loh, dihancurkan gitu loh dari inti selnya seperti itu ya. Nah, kemudian Dinonaktifkan bisa aktif lagi nggak dok? dihancurkan, Oh, dihancurkan, dihancurkan istilahnya langsung dihancurkan, ya. ya, ya, dan ini maka kalau 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 bisa berkembang itu karena kan tentaranya kurang daripada musuhnya gitu loh itu Mbak, Hmm. itu kan. Jadi cuman kita kan agak sulit ya bagaimana kondisi imun seseorang itu gitu loh. Kondisinya berapa banyak sih gitu ya. Apa kadar yang ada di dalam tubuh itu kan kita bisa agak kurang mengukur, tetapi nanti mungkin dari simptom, dari gejala, dari yang harus kita aware gitu loh. Oh, kita udah mulai lemah nih gitu loh. Ya, nanti juga akan dilihat apa aja sih yang imun ini gitu lah. Yang Ya, imun ini apa aja sih gitu ya. Nah, ya. ini respon imun tadi ya, ada identifikasi ya. Kemudian kemudian ada mobilisasi, kemudian ada eh, pengendalian ya. Kemudian kalau eh, pengendalian, kemudian kalau dengan tubuh sendiri yaitu disebut anti imun ya, gangguan anti imun, Oke. gangguan anti imun. Ya, Ya, kemudian terus lanjut, Mak. oke. Nah, ini komposisinya nih, komposisi imun kita nih, tentara tubuh kita ini ada namanya antibodi ya, imunoglobulin. Mungkin kenal imunoglobulin A, G, M dan E gitu ya. Itu masing-masing punya fungsi tersendiri ya. Dibuat oleh sel beta. Sel beta itu juga nanti menghasilkan adanya leukosit ya, sel darah putih ya yang akan menghasilkan antigen. eh, jadi dia spesifik gitu ya. Jadi imunoglobulin G untuk ini, ini nanti ada satu-satunya itu. Kemudian antigen adalah eh, yang dikenal oleh sistem imun untuk merangsang respon. Kemudian ada sel beta ya, limfosit ya, terutama limfosit B, sel darah putih, antibodi tadi gitu ya, limfosit spesifik terhadap antigen ya. Kemudian basofil, eh, basofil, eosinofil, neutropil itu adalah bagian daripada sel darah putih. Jadi secara umum Baby, Jadi, kalau kita ngelihat di laboratorium kan ada eritrosit ya, sel ya, darah merah, leukosit, ya. sel darah Tahu. putih, Betul. ada monosit, ada limfosit. Nah, itulah bagian daripada imun kita gitu loh. Hmm. Ya, jadi kalau ngelihat itu imun kita gitu loh. Jadi kalau leukositnya tinggi berarti ada satu proses sehingga dia mengeluarkan sedemikian rupa, wah berarti ada masalah nih, apakah terjadi infeksi dan lain sebagainya gitu. Hmm. Gitu ya. Ya, ya. Nanti juga di dalam autoimun itu nanti ada detail lagi. Tidak hanya itu aja yang akan dilihat, Betul, betul. banyak 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 pemeriksaan yang Ya, berhubungan nanti dengan imun itu gitu loh. Ya, betul. kemudian kita akan mengenal juga istilah eosinofil, kompleks imun, respon imun, nanti mungkin juga akan sering kita ketemui namanya sitokin, namanya interferon, namanya interleukin gitu loh ya. Eh, Ya, itu. gitu. Oke. Oke, lanjut Mbak Baby ya. Nah, interleukin ya, sitokin ya, mengkali sel parah putih gitu loh. Jadi dia sebagai
mediator ya, mediator bagaimana nanti biar bisa berkumpul gitu. Halo, kita ini ada musuh, ayo kita serang, nah gitu, interleukin itu. Jadi ada Kemudian, koordinatornya juga ya, dok ya. nah, Seperti koordinatornya, alat komandan, komandan. mandan. Nah, leukosit itu yang tadi saya sebutkan. Nah, sistem limpa itu adalah cairan limpa ya. Itu ada seluruh tubuh itu, Pak Bebe, seluruh Betul tubuh betul. dan itu sebagai sebagai barrier, sebagai barrier ya. Sebagai Mhm. barrier terhadap paparan dari luar. Itu selain terhadap eh, apa pembersih itu penyaring, itulah Iya. di situ ya. Dan Mhm. karena di situ eh, eh, respon imun juga sudah dimulai. Ya. Iya. Limfosit itu juga bagian daripada sel darah putih ya. Sel darah putih, limfosit ada monosit ya. Limfosit ada monosit, kemudian makrofag itu adalah monosit tadi yang akan memfagosit atau menelan bakteri atau sel asing yang dibantu oleh sel penyusup. Jadi sebetulnya kompleks imun itu cukup 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 rumit ya, ada 12 Iya tingkatan. rumit loh. Mhm. Ada satu, dua, tiga. Nah, itu memang saya tidak tampilkan di sini karena Iya. itu cukup butuh waktu untuk menjelaskan satu persatu. Tadi paling Iya enggak betul. bahwa imun itu yang paling paling penting adalah leukosit gitu ya. Ada antibodi gitu, ada sitokin, interleukin ya. Kemudian ada interferon itu aja mungkin, Mbak. Iya. Ya, Karena oke. pengalaman saya sendiri, dok, saya itu pernah, jadi saya jalani terapi ini yang akhirnya menyadarkan saya, bukan cuma komponen darah yang apa istilahnya berperan sebagai sistem imun. Selain sistem pencernaan ya dok ya, karena kan memang Ya, sistem pencernaan itu kan sistem pertahanan imun yang pertama. Tetapi ternyata setelah saya menjalani manual lymphatic drainage, ya, terapi sistem limpatik, gitu ya, melancarkan ya, semua penggumpalan daripada cairan getah bening itu ternyata akhirnya membantu saya jadi lebih ini sih, memang lebih apa? Lebih membantu efektivitas dari kerja si hemohim itu juga loh dok, ya kan? betul, Jadi, betul, jadi betul, Mbak. sangat saya sadari bahwa pada saat cairan getah bening itu tidak lancar, itu ternyata mengganggu sekali kondisi kesehatan kita. Ya, begitu itu lancar, wah itu udah kayak enak banget dok badan kita. Semua kayak Betul, rilis gitu loh, jadi lancar. Sama halnya kayak saat terjadi pembekuan darah, ya clogging pada darah kita di beberapa titik ya. Kalau saya di daerah pembuluh vena bagian kaki, makanya saya sering bengkak di bagian kaki itu, begitu lancar, itu enak banget semuanya dok. Gitu. Jadi balance semua. Jadi memang harus saling berkesinambungan ya dok ya, itu saling ya. mengcover ya dok. Saling Nah, mengcover sehingga tidak terjadi satu proses di mana akan terjadi katakanlah mungkin semacam proses inflamasi gitu loh Mbak Baby ya. Jadi I see, I inflamasi kan see. artinya ada paparan, dia ada luat, ada paparan dan itu yang menyebabkan eh, gejala-gejala yang kita rasakan gitu. Apakah sakitnya gitu atau itu pegelnya atau itu terasa panas dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Iya, iya, paham. Oke, lanjut dok, Nah, silakan. ini udah sistem imun bekerja sudahlah membedakan antara sel udah. Ini hanya Hmm, sepintas saja. Saya memang tidak lanjut, Mbak. oke. Nah, ini ya di dalam tubuh kita ini dari mulai hidung. Nah, hidung kan ada bulu-bulu hidung, ada lapisan lendir di hidung gitu yang akan memfilter begitu masuk dari luar ya. Kemudian ada tonsil, tonsil itu adalah amandel ya. Kemudian timus Hmm, itu di belakang tulang dada yang menghasilkan iya, eh, tisal. B sama T ya, liposit Ya, B sama T ya. Spleen itu ada limpa, kemudian lymph nodes adalah plaque peyeri adalah rangkaian daripada kelenjar getah bening di dalam usus, Mbak, itu yang untuk membantu mengimunisasi, menguatkan sistem pencernaan. Lymphatic nodes hmm, itu di usus dari usus kecil batik. sampai usus besar ya. Kemudian bone marrow itu adalah eh, penghasilnya itu sel darah putih ya atau darah merah, kemudian kulit sendiri sebagai barrier terhadap paparan penyakit. Makanya tadi kalau kulit kita ini sudah ada harus dibuang ya apa kulit-kulit yang mati kalau misalnya tidak dibuang dia akan mudah eh, tidak menjadi barrier tapi akan mudah menjadi sarana masuknya patogen antigen tadi ke dalam tubuh gitu loh, mudah terjadi infeksi di situ. Misalnya aja gatal gitu ya, kita gatal terus kita garuk, tahu-tahu misalnya dia lecet dan itu mudah terjadi infeksi gitu loh.
Ya, oke, lanjut Mbak. Ya, nah ini, nah, jadi ini kita harus waspadai, ya. Kalau kita merasa sudah terlalu lelah, ya, kemudian suhu tubuh gitu, sudah ada demam nggak jelas gitu ya, keringat malam yang tidak nggak tahu kenapa sebabnya gitu, penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan tiba-tiba turun, kemudian eh, kulit gatal, rambut rontok gitu ya, kemerahan di bagian tubuh manapun yang nggak jelas, sakit di otot, kemudian sulit berkonsentrasi dan memperhatikan, itu udah tanda-tanda bahwa terjadi intoleransi umum, eh, terjadi apa namanya penurunan sistem imun kita gitu loh. Ya, jadi makanya butuh makanan fungsional bagaimana imun itu akan kembali bekerja dengan maksimal gitu. Dok, Ya, sebelum masuk ke makanan fungsional yang tanda kutip menjadi highlight produknya Atomi gitu ya, ya. saat ini dulu banget gitu ya, itu pun juga belum tahu ada itu termasuk autoimun gitu, lupus gitu ya, lupus termasuk saat ini masuk autoimun ya, dan saat itu belum istilahnya belum genjar-genjor ya tentang autoimun, tetapi sekarang udah listnya udah ratusan ya Dok, ya kalau nggak salah. Apakah semua penyakit yang terjadi tanda kutip terjadi imbalance immunity, eh, apakah langsung semuanya dengan mudah dikelompokkan sebagai autoimun dok? Atau kalau saya secara pribadi, saya tentunya saya juga jalanin tes nih, ya kan? Ada tiga nih, anak if, TDS DNA, sama anak profil gitu ya. Nah itu kan Ya. kelihatan rentetan dari mana yang kita lebih cenderung ke arah mana, dan itu pun sifatnya juga kurva ya dok ya, dan ataupun scoringnya. Tetapi pada saat sekarang ini, karena memang saya udah nggak tes lagi, pada saat ini sebegitu banyaknya, itu memang ada jurnalnya nggak sih dok ya? Atau memang kayak ya udah pokoknya dikelompokin aja semuanya, tinggal dinamain. Ada miastenia gravis, fimo apa fimo fimo apa ya saya lupa. Terus ada autoimun lainnya gitu ya. Apakah dengan segampang itu mereka para medis itu akan langsung mengkelompokkan itu sebagai autoimun? Karena kan udah jelas nih kalau kanker ya kanker A, B, C, D gitu ya, tergantung bagian-bagiannya. Terus diabetes, hipertensi semuanya itu jelas. Apakah autoimun seperti itu treatmentnya dok? Oh, beda Mbak, beda, Beda ya? berbeda, beda. Misalnya seperti ini aja, seperti eh, kalau kena sendi, kita kenal ada rheumatoid arthritis, itu juga sebagai autoimun sebetulnya, Hmm, gitu ya, gitu ya. lupus. Jadi penampakan atau eh, apa mengekspresikan penyakit autoimun itu berbeda, di mana nanti ada beberapa hal yang mencolok gitu. Jadi banyak sekali gitu loh. Itu memang tidak hanya lupus aja gitu loh. Ya. Karena juga nanti pengobatannya bermacam-macam ya. Tetapi garis besarnya bahwa terjadi overaktif atau over over apa ya? Over kinerja itu dari sistem imun kita gitu loh, Mbak. Terlalu berlebihan gitu. Oke. Nah, terlalu berlebihannya kenapa? Nah, itu banyak sebab ya. Banyak sebab. Ya, banyak sebab karena ya tadi dari sisi fungsi sel, sel itu sendiri yang membelok gitu. Kemudian dari paparan-paparan kimia ataupun fisik ya. Kemudian juga dari apa diturunkan gitu loh, genetik gitu loh. Itu bisa Genetik. seperti itu. Bisa seperti Iya. itu. Jadi Mhm. berbeda berbeda di dalam satu di dalam menegakkan diagnosa dan apa eh, mengekspresikan kelainannya itu gitu loh di dalam tubuh. Berbeda karena Ya. nanti itu berbeda pula di dalam penanganan dan pengobatannya. Tapi pada prinsipnya adalah terjadi aktivitas imun yang melebihi normal gitu. Oke, Itu noted. ada Ada itunya, jurnalnya dok ada ya? jalurnya, ada jurnal, ada jalur kenapa dia seperti itu gitu loh. Nah, salah satu fungsi daripada hemohim adalah mengatasi jalur itu gitu loh. Ya, dia Iya, memotong iya. jalur jangan sampai aktif gitu loh. Intinya seperti itu, Mbak. Iya, paham, paham, paham. Oke, oke. Ya. Nah, oke dok, kita masuk ke Ya. dalam ini nih, inti tema malam hari ini dok. Ya. Silakan dok mengenai Nah, hemohim dok. sila. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati bahwa
kita bicara terhadap fungsi tubuh itu, fungsional tubuh itu, ada satu produk ya yang menurut saya ini cukup cukup baik, cukup signifikan di dalam mengatasi permasalahan perbaikan sel, organ secara keseluruhan, baik yang sudah terpapar oleh penyakit ataupun hal yang eh, di luar kenormalan gitulah, kenormalan seperti misalnya kanker, dan bagus juga bagi yang memang untuk tadi sehat menjadi lebih sehat meskipun sudah melakukan upaya bagaimana menjalankan pola hidup sehat gitu ya. Nah, ini ada namanya ekstrak hemohim ya, apa hemohim lah nama nama kerennya itu, nama unggulannya hemohim. Ya, dia memang terdiri dari tanaman Angelica gigas ya. Kalau saya lihat Angelica gigas ini satu keluarga ya, satu turunan sama keluarganya Adas. Adas itu kalau nggak salah buat makanan ya Mbak ya, Iya, ya, buat betul. masakan ya, buat masakan. Masakannya. Dan itu Angelica gigas itu buat masakan, dan itu apa namanya apa ada sendiri kan mempunyai peran, kalau nggak salah beberapa daerah bisa digunakan sebagai bahan pengobatan ya, kalau nggak salah untuk nurunin panas atau apa gitu, saya lupa. Kemudian Cnidium officinale gitu, itu juga saya kurang 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 belum 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 mendapatkan nih Cnidium officinale ini tanaman seperti apa gitu. Mungkin dari Korea aja mereka yang tahu. Kemudian Peonia japonica gitu loh. Ini juga semua tanaman ya. Di mana Angelica gigas itu ada zat aktifnya, namanya ada nodakeninnya. Nodakenin itu nanti yang akan beraktivitas terhadap jalur-jalur mana gitu ya. Nanti nanti saya sampaikan di sini. Kemudian Cnidium officinale senyawa kimia itu mengandung chlorogenic acid gitu, asam klorogenat ya, chlorogenic acid ya. Dan saya juga belum belum apa belum 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 mendapatkan nama dagangnya nih apa nih gitu ya. Kemudian kalau Peonia lactiv japonica itu mengandung peoniflorin gitu lah ya. Dan ini dengan mekanisme apa memproduksi itu bagaimana ini menjadi satu produk yang cukup aman gitu loh. Ya, cukup aman ya. Kalau nggak salah nih, kalau nggak salah di tanaman Peonia japonica ini tidak boleh dikasih ke hewan gitu ya. Kalau nggak salah nih ya, saya kemarin dengan dokter hewan tuh pernah dia membicarakan bahwa ini sangat bahaya kalau nggak salah ya Peonia japonica. Tetapi dari pengalaman saya di rumah Mbak Baby ya, kucing saya Mm-mm. dikasih hemohim nggak apa-apa gitu. Artinya memang sudah Iya. melalui ya standar bagaimana yang tidak baik dan tidak menguntungkan itu bisa difiltrasi gitu loh. Nah, jadi semua ini ternyata dalam melibatkan aktivasi reseptor makrofag gitu loh. Ya, kemudian eh, produksi sitokin ya. Kemudian itu menginhibisi oksigen-oksigen reaktif yang bahaya terhadap sel-sel normal gitu loh. Ya. Nah, Hmm. kemudian chlorogenic acid dan theophylline itu untuk antiinflamasi gitu loh. Nah, gitu. Sebagai anti peradangan terhadap sel gitu loh. Ya, itu eh, kuncinya gitu loh. Ya, kuncinya, kuncinya ya. Nah, nah kemudian eh, hemohim ini ternyata dari studi KRI itu bisa menaikkan eh, apa NK tuh Red natural killer cells, red itu blood cell. sampai 42%. Ya, natural killer itu yang tadi lah, ya, leukosit ya dan teman-temannya ya. Itu Mm-mm. sampai 42% secara fungsi. Kemudian di dalam pembentukan sel darah, baik sel darah merah ataupun sel darah putih, itu bisa 2 sampai 3 kali. Oke. Nah, tapi
yang lebih menarik lagi, terjadi sinergitas antara ginseng yang mengandung ginsenosides dengan Selesai. hemohim itu, efek sinergis atau proliferasi sel, ya, pembelahan sel itu meningkat. Pembelahan sel imun itu meningkat dibanding hemohim saja. Itu Speednya ini ya yang dok saya ya, dapat ya. Ya, kecepatannya kenapa? ya, Iya, kecepatannya. iya. Jadi bagaimana ini bisa jadi hasil ini ya dari KRI ini ya. Jadi Wow. ini luar 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 biasa karena eh, kalau ginseng saja dia hanya menaikkan natural kita itu 2 kali dan dia Wah. mempunyai sebagai anti metastasis ginseng Mm-mm. ya, ginsenoside ya, Bisa. ginoside ya. Nah, itu 2 kali ya. Jadi komposisi ini sebetulnya baik bagus pada orang-orang yang menerima kemoterapi Oh. ya, gitu. Ya, cuman memang memang hati-hati jangan sampai ginseng ini berlebihan karena dia bisa menyebabkan sulit tidur karena aktivasi terhadap metabolisme yang tinggi gitu loh. Jadi orang melek terus nih. Wow. Ya, Tapi ada juga yang gitu. enak tidur dok sebenarnya. Tapi dosisnya normal. Tapi kalau Oh, ada dosisnya sih coba mungkin Mbak Bebi 2 atau 3 kali sekali minum lah, Oh cobalah gitu. 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 Jadi satpam saya dok. Nah, Pagi. gitu. Jadi itu. Jadi kurang lebih seperti itu apa eh, eh, komposisi yang ada di dalam hemohim. Karena hemohim ini kan ternyata dia juga sebagai obat imunodilator ya, perangsang imun, kemudian eh, sebagai perangsang pembentukan sel darah dan juga sebagai antiinflamasi gitu ya, sebagai antiinflamasi, kemudian juga sebagai antioksidan gitu loh. Sudah. Antioksidan itu adalah hasil metabolisme sel ya, oksidasi termasuk ROS tadi, reaktif oksigen eh, apa tadi spesifik ya. Itu kalau dibiarkan tidak diikat oleh hemohim tadi, dia akan merusak sel-sel sebelahnya gitu. Oh. Jadi ini masuk di dalam proses sistem imun gitu dan antioksigen gitu, antioksidan. Yang ROS Ya, ini ada yang reaktif ya oksigen ROS ya, spesies, spesies ya. oksigen spesies ya itu hasil metabolisme tubuh. Dan hemohim juga bisa meningkatkan, menurunkan kelelahan gitu ya melalui pengikatan substansi manakala otot bekerja asam laktat gitu. Jadi tidak menumpuk di Asam laktat. Ya. jaringan-jaringan, dia akan diabsorpsi kemudian dimasukkan ke pembuluh darah kemudian dibuang. Nah, itu gitu loh hemohim juga untuk energi gitu ya, untuk energi. Nah, tetapi di dalam saraf dia juga sangat membantu di dalam proses pemindahan impuls itu rangsangan dari satu serabut saraf ke serabut lain gitu loh. Jadi kalau satu pipa dengan pipa lain itu ada sambungan kan, ada neurotransmitter namanya adalah pembawa sinyal gitu loh. Nah, itu dia membantu di dalam tidak terjadi pemecahan terhadap neurotransmitter tadi, pembawa-pembawa sinyal tadi. Jadi sehingga eh, pada perlindungan saraf ini sangat bagus. Artinya apa? Serabut saraf artinya sinyal-sinyal itu tidak akan stagnan gitu loh, tidak akan berhenti tapi akan terus bisa berkomunikasi antara satu serabut dengan serabut lainnya gitu loh, Mbak Bebi. Hmm. Thank you Ya, dokter. Ini sangat sangat menjawab neuroprotektif. Ya, karena neuroprotektif. juga karena juga ternyata ada bagian di eh, kepala itu namanya hipokampus ya di bawah otak besar. Itu dia ada satu menyebabkan rasa 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 ketenangan gitu, loh, rasa tenang ya. Selain dalam penyaluran impuls yang baik, kemudian memperbaiki serabut gitulah, serabut saraf ya. Lain dengan Mm-mm. sel saraf itu kan di otak ya. Kalau serabut saraf itu bisa diperbaiki dengan hemohim ini dengan jalur tadi mengurangi inflamasi terhadap terhadap
serat-serat tadi gitu loh Iya, Mbak iya. Baby ya. Jadi itu ternyata hemohim itu terhadap neuroprotektifnya itu seperti itu Hmm. gitu. Dan itu Jadi cepat banget ya dok ya kerjanya ya. ah, efek maksimal kalau dari beberapa penelitian itu sekitar 8 minggu lah, 8 minggu. 8 minggu ya. Saya pernah Tetapi, lihat hmm, eh, tetapi, perbandingan antar eh, pemberian hemohim sama hmm. obat farmasi anti nyeri gitu loh. Memang Oh, dibutuhkan cukup lama ya, tetapi itu sangat membantu artinya eh, eh, tidak akan tidak akan berulang gitu loh sakitnya itu karena sudah ada perbaikan di dalam proses radang itu gitu loh. Misalnya pada sakit sendi ya, Mbak Baby ya, hmm. ya pakai sakit sendi ya, artritis kan artritis itu kan karena proses inflamasi ya, inflamasinya diperbaiki gitu loh. Perbaiki Ya. otomatis kalau inflamasi diperbaiki rasa sakit juga nanti akan berkurang. Memang butuh waktu yang agak lama, tetapi berkepanjangan gitu loh. Lain dengan pemberian pemberian obat-obat katakanlah painkiller itu kan hanya Mm-mm. temporer, Saat itu aja temporer. ya dok, ya, symptoms itu ya. Permasalahannya tidak diperbaiki gitu loh. Ya, jadi Mhm. sel-sel yang rusaknya tidak diperbaiki. Dan Mhm. efek samping daripada painkiller itu adalah terhadap selaput lendir di lambung gitu. Oh, ya. Gitu loh. Jadi Mungkin makanya Heeh. eh, Penjelasan dokter ini sangat menjawab kondisi saya juga. Karena pada saat saya terjadi flare gitu ya, dengan kan saya juga RA juga dok ya, sudah menuju ke RA juga. Pada saat saya sudah jadi satu badan, saya sudah exhausted banget. Akhirnya saya minum satu, baru mulai satu. Biasanya saya minum sekali minum 2 saset gitu ya. Sekali minum satu, hitungan detik maksudnya dalam 5 detik itu rasa sakit itu langsung menurun loh dok. Mungkin mungkin karena saya udah minum berkepanjangan sehingga sel tubuh saya sudah mememorize gitu ya, mememori kondisi pada saat hemohi masuk, dia langsung bereaksi gitu loh terhadap saraf-saraf sendi saya yang tanda kutip terjadi saat itu, ya kan? Sambil memang mungkin kadang flare juga nggak cuma dari kondisi sendi sakit, tapi juga bisa kadang apa perut lagi gastrik atau apa gitu. Tapi untuk kondisi yang saraf tadi itu sulit banget loh dok ternyata. Karena saya udah minum hampir 3 tahun nih. Mungkin bisa yang tadi dokter maksud berkepanjangan itu seperti itu kali ya dok ya? ya ya jadi tidak temporer gitu loh Mbak Iya. Baby. Jadi akan terus gitu loh. Selama artinya Hmm. membantu mengeradikasi penyebab utamanya. Kan kalau misalnya katakanlah osteoartritis juga terjadi karena inflamasi. Inflamasi karena juga Yes. mungkin adanya autoimun di sana. Itu yang Yes. diperbaiki oleh Emosi. hemohim tadi di mana dia membantu di dalam eh, pemutusan pemutusan jalur terjadinya eh, proses Reaktif. peradangan. Nah, Proses peradangan. reaktif peradangan gitu loh. Ini bahasa awamnya ya, kalau bahasa medisnya Iya nanti betul. lalu ini ya, jadi memilah Betul. membahasakannya sedemikian rupa lah Iya betul gitu betul. Oke dok. Siap-siap. gitu gitu ya Pak Bebi Mungkin ya. ya Nah, mungkin secara istilah rangkumannya seperti itu ya dok ya, bahwa memang kondisi kita itu akan sangat terkontrol jika minum hemohim itu secara berkepanjangan ya. Terutama yang tadi dokter bilang ini kan efektivitasnya minimal bisa selama 8 minggu gitu ya. Tapi pada saat mereka yang memang benar-benar sehat akan lebih sangat kuat jika ada patogen-patogen asing yang memang masuk dalam tubuh secara sistem imun sendiri udah pinter jadinya ya dok ya. What to betul do-nya mereka ngerti ya gitu ya ya dok ya. betul sudah Sigap. terpolakan bagaimana fungsinya itu sedemikian rupa baik sehingga ada serangan dari luar mereka sudah bisa mengantisipasi sedemikian rupa gitu Siap, Mbak siap. Bebi. Jadi Oke. itulah Hmm. salah satu fungsi daripada hemohim ini gitu loh. Iya, Salah iya. satu Oke. hemohim apalagi ditambah tadi dengan tadi Mm-mm. ginseng tadi ya akan menambah Oke. 2 kali gitu loh. 2 kali. Wah, 2 kali termasuk juga di dalam sel-sel cancer. Ternyata hemohim salah. itu membantu proses adaptosis artinya pemecahan sel-sel kanker sedemikian rupa
selain juga memutus jaringan pertumbuhan sel kanker, gitu, I see. Ya, 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 paham, gitu. paham. Nah, ini saya lihat kakak saya waktu didiagnosis sebagai tumor payudara itu begitu mau diambil untuk biopsi, ternyata Biopsi. langsung diangkat karena sudah eh, ter, terisolasi, terlokalisir, gitu. Oh, Jadi lebih mudah. Jadi sudah hmm. terlokalisir, dia tidak melakukan penyebaran ke jaringan sekitar. Kan kalau Jaringan. kalau yang bahaya itu adalah dalam benjolan-benjolan yang nggak beraturan lah, kayak kayak apa ya, kayak kayak rambutan gitu loh. Iya, iya, iya. Ya, tapi Betul, ini betul. sudah terlokalisir sehingga mudah diangkat. Jadi jaringannya itu bisa diangkat semua. Iya, paham, Gitu. paham. Jadi memang Kebayang sih. untuk proses untuk membantu apa, membantu jangan sampai termuncul lagi, maka dilakukan kemoterapi tetap Iya, diberikan dengan hemohim untuk membantu tadi, oke. membantu bagaimana sel-selnya itu tetap baik meskipun diberikan kemoterapi. Kan kemoterapi itu sel normal pun juga kena, Ya, betul, betul. Merusak gitu. semuanya, Dok ya. Ha. Oke, Nah, itu ada jurnalnya itu. ada jurnalnya Ya, ya. Oke. ya. Dok, ini penjelasannya sangat komprehensif sekali ya dari dokter ya. Dan apa kita sadar bahwa ternyata faktanya adalah bergabung di Atom itu bukan sekedar pakai produk dan sehat gitu ya, tetapi more than that ya. Semua itu benar-benar dibenerin ya sama Hemo Hemo ya, Dok ya, Ya, secara keseluruhan. Nah, mungkin pemaparan dokter ini bisa sangat dibuktikan kembali. Kan dokter udah sharing mengenai keadaan saudara dokter yang tumor dan saya pun juga autoimun. Nah, kita pengen juga mengundang Bapak Suki nih untuk sharing juga pengalaman beliau yang beliau sendiri cukup sangat memahami dengan baik bagaimana hemohim itu ya. Jadi saling melengkapi nih dok, apa yang pemaparan yang dokter sampaikan dari sisi medis dan pengetahuan-pengetahuan lainnya, kemudian ditambah dengan pengalaman dari Pak Suki. Boleh ya dok ya kita ya, ngobrol sama Pak Suki ya? ya, ya, silakan Mbak. Gitu. Oke, Ya, ya, terima kasih Pak Dokter. Pak Suki, nah giliran Pak Suki nih. Oke, nah pengen nih denger sharing Pak Suki ya bahwa Pak Suki itu bisa benar-benar mencintai hemohim itu sedemikian rupa gitu. Bahkan dengan kegigihan Pak Suki ini bisa sudah banyak menolong banyak orang untuk mencoba mengajak banyak orang tuh mengkonsumsi hemohim nih. Bagaimana? Boleh sharing sedikit Pak Suki sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, silakan. Oke, selamat malam buat Bapak Ibu semua. Juga terima kasih buat paparannya, Dokter Alfian. Kalau di Bandung tuh, kalau nasi timbel tuh sangat lengkap, komplit, spesial gitu. Jadi saya akan share sedikit ya, Bu Bebi, Ya, dari silakan. pengalaman ya. Nanti mungkin kita akan lebih interaktif di tanya jawab. Jadi Ya, saya membagi sharing saya dalam 4 bagian. Kondisi awal, terus yang kedua tentang turning point atau titik baliknya, terus ketiga perubahan yang saya alami, dan juga pesan-pesan apa yang buat kita bisa belajar bareng-bareng bagaimana membangun hidup yang lebih sehat ya. Mungkin yang pertama saya mau cerita bahwa saya jadi yang pertama adalah kita kadang-kadang baru ngeh ya, baru sadar kita perlu membangun hidup sehat kalau sesuatu yang besar itu terjadi ya. Saya bukan orang yang jadi saya adalah orang yang cukup peduli tentang kesehatan. Saya seumur hidup saya nggak pernah merokok ya. Saya eh, kerja yang normal-normal aja, tidak forsir. Tapi saya baru ngeh bahwa ternyata walaupun kita berupaya seaman mungkin, tapi ada hukum alam ya, ada hukum alam yang berlaku bahwa umur kita itu tidak bisa dilawan. Maksudnya fisik kita itu akan eh, terjadi penurunan ya. Jadi proses degeneratif itu tidak bisa ditolak, tidak bisa disangkal, pasti terjadi. Nah, itu terjadi awalnya waktu istri saya tahun 2013 itu divonis kanker payudara ya. Itu dalam usia almarhumah di usia
eh, 40-an ya, 40-an. Tapi sebenarnya dari hal itu saya belajar bahwa orang itu harus nyadar bahwa proses degeneratif itu terjadi sejak usia 25 sampai 30 tahun. Jadi eh, orang baru nyadar itu kalau gejala penyakit sudah keluar itu di usia 40 sampai 50. Jadi istri saya kan kena kanker itu di usia 44. Jadi rata-rata mungkin yang hadir di sini rata-rata pasti udah di atas 40, mungkin ya 30 ya. Nah, mungkin ini juga bisa kita edukasi untuk anak-anak kita ya yang usianya mungkin 20, udah lewat dari 30 misalnya ya, untuk sadar bahwa proses degenerasi itu sudah terjadi. Maksudnya nggak bisa ditolak, nggak bisa disangkal, nggak bisa dilawan, nggak bisa ditentang. Jadi itu harus diantisipasi. Jadi tadi saya senang pakai istilah yang dari Dr. Alfian, bahwa di Atomi itu ada produk ya nutrisi fungsional ya, berbeda dengan suplemen. Jadi saya terus terang belajar nih dok, nutrisi fungsional. Jadi kalau kita mengkonsumsi nutrisi fungsional itu berarti kita punya sikap yang proaktif. Jadi nggak nunggu sampai ada satu kondisi di mana tubuh kita kekurangan sesuatu, berarti perlu suplemen. Tapi kalau nutrisi fungsional itu berarti sikap kita harus proaktif sebelum hal itu terjadi. Jadi satu, istri saya kena cancer, tapi saya harus ikhlas mengatakan bahwa waktu itu kami belum tahu hemohim. Ya, kami waktu itu belum tahu hemohim. Nah, pembelajarannya adalah waktu saya 2023 itu, saya tiba-tiba pulang dari kerja itu, saya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, saya itu hampir setiap hari ya, hampir setiap hari saya lakukan siklus bekerja seperti itu cukup panjang menurut saya. Di usia saya sudah 58 tahun ya. Jadi saya merasakan di situ bahwa stamina saya sudah menurun. Dan saya merasa ini sesuatu yang serius waktu saya merasakan ada sinyal-sinyal gejala di dalam tubuh saya. Misalnya mulai sesak nafas ya, nafasnya tidak seringan dulunya. Terus juga ada rasa nyeri di bagian dada sebelah kiri. Nah di situ saya mulai berpikir yang jelek-jelek bahwa wah ini tanda apa ini. Nah waktu itu sekitar bulan sebelum pertengahan tahun 2023 ya, saya join di Atomi 2023 awal bulan Januari. Waktu itu saya tahunya Atomi itu produk-produknya adalah produk sikat gigi, odol gitu, shampoo. Tapi disitulah saya belajar bahwa harusnya saya mulai berani mencoba untuk beberapa produk kesehatan yang ada di Atomi. Salah satunya produk unggulannya adalah Hemohim. Saya waktu itu nggak terlalu yakin apa sih Hemohim. Nah, saya coba minum selama beberapa hari ya, nggak sampai berbulan-bulan, beberapa hari, dan saya merasakan bahwa kondisi tubuh saya yang tadinya sangat lelah ya, itu berangsur-angsur lebih ringan, stamina lebih baik, nafas saya bisa lebih ringan, terus nyeri-nyeri di dada sebelah kiri berangsur-angsur hilang. Nah, dari situ saya penasaran ingin tahu apa sih kelebihan dari Hemohim. Nah, dari situlah saya belajar bahwa ternyata Hemohim adalah produk yang dibuat oleh pemerintah Korea Selatan. Jadi saya langsung semakin penasaran lagi. Wah, ini bukan produk sembarangan. Nah, hampir yang bersamaan ada teman saya, adik angkatan dulu sama-sama kuliah itu didiagnosa kanker ya, kanker payudara. Nah, sementara saya belajar tentang Hemohim, saya ingat teman ini. Saya mencoba membandingkan kondisinya dengan istri saya. Jadi waktu dulu istri saya mencari produk-produk yang bisa menolong ya. Saya katakan di sini bahwa Hemohim bukan pengganti terapi medis ya, tetapi produk yang bisa membantu supaya kondisi tubuh kita bisa lebih siap untuk menerima terapi medis. Dalam hal ini untuk yang pasien kanker.
Nah, di situ saya menawarkan hemohim untuk teman saya untuk coba dulu sebelum terapi medis dia hadapi, misalnya operasi, kemo, dan sebagainya. Saya berikan hemohim, dan dari cerita dari yang bersangkutan maupun suaminya, dia katakan bahwa kondisi istrinya semakin membaik, sementara ikut kemo pun tidak tidak semenderita waktu dulu dibandingkan dengan istri saya. Waktu itu kan istri saya hanya ikut kemo aja ya, itu kanker yang sama, kanker payudara. Jadi dari situ saya belajar dari kasus yang simpel itu dulu, bahwa wah, hemohim memang sangat bermanfaat. Dan sekarang pun saya sedang memonitor ada 2 orang yang sama-sama kanker payudara. Jadi sebelum dia lakukan terapi medis, saya sarankan, ayo minum hemohim. Jadi, dan kondisinya ini ada 1 orang yang baru mulai kemo, ada 1 orang lagi sudah masuk kemo cycle kedua atau ketiga, dan dia katakan efek kemoterapinya bisa diatasi. Jadi saya belajar di sini bahwa di Atomi kita bisa memanfaatkan produk-produk nutrisi yang fungsional, ada banyak hal, tapi satu hal yang penting untuk kita ambil hikmahnya adalah jangan kita menunggu sampai gejala-gejala yang lebih memperparah kondisi penyakit. Kalau kita punya sinyal-sinyal yang sinyal awal tentang gejala penyakit seperti yang saya alami, misalnya nafas berat, sesak, terus ada nyeri di dada, itu harusnya kita segera menanggapi, meresponi sinyal-sinyal itu ya. Mungkin itu saja Bu Baby. Saya akan share mungkin ada beberapa quotes yang bisa membantu kita. Ingat Ya, bahwa silakan. uh, uh, quote yang pertama adalah tubuh selalu berbicara, ya, tubuh selalu berbicara, kita sering tidak mendengarnya, ya. Dengan mendengar lebih awal sinyal-sinyal tersebut, sembuh lebih mudah, ya. Itu quotes yang pertama. Bisa ditayangkan, Bu Baby? Oke, wait, coba. Ya. Ya, silakan sambil bacain aja kok. Oke, itu quotes yang pertama, ya. Quotes yang kedua, tubuh itu cerdas, tubuh kita itu cerdas. Bila ia memberi sinyal, itu berarti ada sesuatu yang perlu kita benahi. Ya. Quotes yang ketiga, tubuh yang sehat adalah karunia Tuhan. Menjaganya adalah bentuk syukur yang nyata terhadap karunia Tuhan itu. Mungkin itu saja, Bu Baby. Semoga bermanfaat. Sharing singkat, tapi semoga ini garis bawahnya yang pentingnya yang saya tekankan, bahwa kalau kita dalam kehidupan sehari-hari mengalami sinyal-sinyal di dalam gejala kesehatan, jangan tunda, segera atasi. Tadi Dr. Alfian memberikan saran, coba lakukan pemeriksaan berkala, itu penting ya. Itu saja, terima kasih. Thank you Pak Sugi. Nanti quote-nya Pak Sugi ntar kita distribute ke grup biar lebih Nggak apa-apa. lebih meresap gitu ya. Oke, thank you banget Pak Suki untuk sharingnya. Thank you Dr. Alfian. Nah, kita udah masuk, ada beberapa pertanyaan ya yang mau kita bacakan. Sambil teman-teman boleh ini ya, karena keterbatasan waktu kita bisa ketik aja dulu pertanyaan yang ada. Izin saya menyampaikan. Yang pertama dari Mbak Ibu Uci. Apakah pada saat proses kemoterapi bisa bareng dengan hemohim? Mengingat di rumah sakit pasti diinfus. Ya memang kemoterapi kan pasti diinfus ya. Menurut dokter gimana, Dok? Ya, gini. Sebelum saya jawab, mungkin tadi betul tuh Pak Suki ya, dengan bertambahnya usia. Tadi dari awal bahwa ada usia sel kronologis, Pak Suki, yaitu kita tidak bisa pungkiri itu ada usia sel apa tadi biologis. Ya, sel biologis itu berbeda-beda dari setiap individu. Apakah itu tidak melihat usia, tetapi bagaimana keterpaparan gitu loh. Artinya dengan usia kronologis itu semakin tinggi, meskipun sel akan semakin mundur, tapi bagaimana kita mundurnya jangan terlalu jauh. Ya, disitulah pentingnya fungsi
sel diperbaiki. Jadi sel itu betul Pak Suki bahwa sel itu adalah juga hidup ya, bahwa itu hidup dan dia juga akan terjadi kematian ya, akan diganti dengan sel yang baru tentunya dengan fungsi yang baik baik gitu. Nah, di mana fungsi yang baik ini ya tadi kita menggunakan makanan fungsional tadi untuk membantu terutama pada usia-usia kronologi seperti di atas 50 atau 60 lah, lansia lah gitu ya. Ada prelansia, ada lansia dan ada lansia dengan faktor resiko tinggi. Nah, itu seperti itu. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah pada kemoterapi ya? Sebetulnya sih ya kalau kalau dilihat dari bioavailabilitas ya, tanya ke ituan obat, dia tidak akan terganggu oleh obat-obat kemoterapi, tetapi alangkah baiknya kita bagaimana menyiasati gitu kan. Jadi sebaiknya diberikan adalah beberapa jam ya sebelum dilakukan kemoterapi ya dengan Hmm, dosis biasanya pengalaman itu eh, 2 saset ya sebelum 2 saset. 2 jam sebelum kemoterapi ya agar dia terjadi proteksi terhadap sel-sel yang normal sehingga zat eh, kemonya itu bisa apa sel normal bisa terlindungi oleh zat kemo. Itu ada jurnalnya itu. Saya barusan nyari lupa naruh di mana, tapi itu ada jurnalnya penelitian di Korea ya terhadap obat kemoterapi. Kemudian nanti 2 saset lagi setelah setelah 2 jam setelah kemoterapi, dan itu biasanya tadi Pak Suki ya bisa membantu eh, efek samping daripada kemoterapi dari mual, mual, muntah dan lain sebagainya itu bisa teratasi. Tidur pun jadi lebih lebih nyaman karena kemo itu kan juga merusak sel-sel yang normal, tidak hanya sel apa sel-sel cancer ya, sel-sel kanker, tapi juga sel-sel yang normal. Ya, itu mungkin. Jadi ternyata memang ada tetap ada triknya ya dok ya biar bisa Ya, bisa 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 menanggapinya ya. bisa sel normal tidak terpapar ya minimal terpapar oleh zat kemonya gitu. Dan ini case by case ya berarti ya dok ya bisa dibilang ya. Eh, Kalau saya perhatikan itu beberapa ada 2 yang kita coba ya sama dengan Pasuki tadi itu memang responnya cukup baik, cukup bagus ya, Baik ya. cukup bagus Tapi ya. ya tetap harus ada kesabaran juga dok ya Ya, bahwa ini betul. memang Jadi, jadi cukup gini, bagus. kalau kalau hemohem itu bukan untuk pengobatan ya, itu untuk membantu paling tidak bagaimana mensupport pengobatan itu sendiri. Nah, gitu ya, mendampingi pengobatan itu sendiri. Contohnya lagi nih, misalnya pada sakit paru-paru ya, itu hemohem bagus betul untuk perbaikan sel-sel di paru-paru gitu. Nah, kalau paru-paru itu terkena oleh bakteri gitu ya, di mana sel tubuh kita, imun kita sudah tidak bisa maksimal membantu kan diperlukan antibiotik. Ya, antibiotik untuk mengeradikasi kuman, kemudian hemohim selain membantu untuk mempagosit atau membunuh kuman itu sendiri, juga memperbaiki sel-sel paru-paru agar kembali mempunyai fungsi yang maksimal gitu. Itu Oke, juga saling bisa dilihat berkolaborasi ada ya. jurnal ya, saling melengkapi lah, saling Ya, betul melengkapi betul. gitu. Oke, next question ya, Dok. Dari Ibu Maria, saya pernah dengar mengenai obat kemo bahwa hanya 40% orang yang bisa cocok dan bertahan dengan proses kemo tersebut. Jadi 60% orang yang kemo pasti nggak cocok dan akan berakhir tragis. Apakah itu benar, Dok? Saya belum belum dapat apa namanya, belum dapat eh, Jurnalnya. informasi seperti itu. Cuman kalau memang hanya 40% itu kan tergantung kepada daya tahan tubuh tadi, Mbak Bebe ya. Karena apa ya? Karena tadi, karena kemo itu juga merusak sel-sel normal. Jadi kalau misalnya kondisi yang bersangkutan itu adalah sel-sel normalnya sudah kurang bagus, ditambah itu begitu banyak kerusakan yang akan terjadi. Jadi ikut terkikis oleh zat oleh obat kemoterapi tadi gitu loh. Sehingga memang bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Kadang-kadang orang jadi malas, jadi apa? Betul, Jadi betul. tidak mau melanjutkan kemoterapi. Padahal Hmm, padahal itu bagian daripada eh, upaya menghilangkan atau membunuh atau mengeradikasi sel-sel kanker itu sendiri. Memang saat ini seperti itu.
Ya, ya, oke. Sebenarnya kembali kepada keputusan juga ya. Kalau memang mau fight, harusnya dengan bantuan hemohim ada probabilitas yang sangat tinggi ya Betul, dok ya betul, persentasenya untuk probabilitas membantu tinggi. itu Karena ya. memang untuk pencernaan orang mual, bisa muntah gitu loh. Jadi Iya betul. bagaimana untuk memasukkan gizi-gizi yang bagus. Tetapi dengan adanya hemohim itu untuk membantu memperbaiki sel-sel yang tadi sehingga fungsinya tetap maksimal dan apa namanya dan apa istilahnya dan eh, eh, efek samping itu tidak muncul sehingga nutrisi-nutrisi lewat makanan lewat mulut lah istilahnya bisa bisa semaksimal mungkin jadi saling melengkapi gitu Ya. ya kan ya kan. Oke, lanjut karena ya karena udah waktunya agak mepet nih ya, saya coba mungkin Pak Dr. Alvin bisa bantu lebih cepat aja jawabnya. Ada pertanyaan mengenai bayi boleh konsumsi nggak ya dok ya? Baik langsung ataupun tidak langsung, mungkin tidak langsung mungkin dari ASI kali ya. Eh, ini ini pertanyaan menarik ya menarik karena kalau kalau baca itu saya baca bayi itu bayi anggaplah di bawah 12 bulan kali ya Hmm, 12 betul. bulan 12 bulan ya Hmm. 12 bulan kalau kalau dari yang saya beberapa catatan yang dilakukan penelitian itu anjurannya malah untuk di bawah 12 tahun juga tidak bisa gitu atau di atas 12 tahun. Oke. Tetapi dari praktek di lapangan itu malah anak-anak juga diberi dosis setengah. Ya, contohnya aja cucu saya 2 tahun itu doyan betul minum hemohim meskipun hanya hanya beberapa tetes gitu. Jadi dia suka banget dengan rasanya gitu. Dan saya kasih aja. Ya, tapi meskipun secara literasi saya belum mendapatkan berapa sih yang ini atau memang masuk ke dalam apa ke dalam air susu gitu. Rasanya sih itu udah tidak tidak seperti obat itu karena dia itunya ke arah fungsional sih, ke arah sel sih, Mbak Baby ya. Jadi Iya, bukan betul bukan betul. bukan terabsorpsi di dalam darah, dia masuk lewat air susu. Oke Gitu, oke. ya. Ya, ya. Tentunya kalau udah istilahnya dalam tanda kutip udah terkonvert ya, udah Ya, ya, berubah ya, menuju ke jadi ya. bahan ASI, tentunya Kalau hmm, ya kalau gimana menurut dokter? saya kalau kalau masih bayi itu kan apa antibodi bawaannya masih cukup tinggi ya. Sampai usia di Oke. bawah 5 tahun kan dengan dengan dari ibu kan melalui plasenta kan sampai eh, 9 bulan sampai berapa 2 tahun dengan air susu ibu juga udah cukup gitu ya, udah cukup karena eh, di sana apa istilahnya eh, pembentukan sel juga udah cukup melalui sana ya rasanya untuk dipertimbangkan untuk pemberian herbarium kalau memang tidak ada hal-hal yang urgent lah gitu. Karena saya Oke, udah tergantung cukup apalagi urgensinya dengan ya. iya tergantung urgensinya ya. Oke. Karena kan Nah, intinya kan imunodulator ya, imunomodulator kan untuk peningkatan imun kan, untuk iya meningkatkan imun. betul betul. Sementara anak udah cukup lah imunnya itu dari antibodinya itu disalurkan lewat ibu baik dari air susu ataupun waktu saat di dalam kandungan. Oke sih. Oke, kita sudah menunjukkan ke 21.30 untuk Ibu Yeni nanti tentunya saya ingin bantu menjawab ya kalau untuk dosis memang bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik sehat ataupun tidak sehat atau dia komorbid atau dia sedang menjalani pengobatan apapun itu. Nanti tetap bisa Ibu bisa konsultasikan kepada pengundang Ibu ya biar biar bisa lebih jelas, biar ngobrolnya lebih detail. Jadi kita nggak bisa jawab terlalu singkat karena memang tergantung kondisi masing-masing. Oke, saya akan bacakan satu pertanyaan terakhir. Dan ini karena saya tahu bahwa yang Ibu Tanti itu adalah seorang perawat di Rumah Sakit Promeus. Saya ini pertanyaannya cukup menantang ya. Maksudnya saya pikir ini juga perlu diketahui banyak orang. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya. Kalau ada pertanyaan lanjutan nanti kita bisa kita tampung dan bisa dibahas di sesi berikutnya. Saya punya member sekaligus pasien dengan kanker sudah diangkat payudaranya. Saat saya bertemu member ini, pasien baru selesai operasi benjolan di leher. Setelah operasi, kondisi leher menjadi miring ke kiri dan suara hilang. Pasien sakit kepala dan tidak bisa tidur walau sudah memakai morfin. Saat ini beliau sudah mengkonsumsi hemohim hampir 2 minggu, tetapi saat ini kondisi bertambah bengkak di seluruh wajah dan nggak bisa tidur lagi. Di awal minum 1 saset bengkak cuma sebelah dan pasien bisa tidur.
Yang ingin saya tanyakan adalah apakah kondisi tersebut bisa dibilang termasuk detox ya, atau mungkin proses inflamasi ya, dalam minum hemohim, sama sesak napas karena bengkaknya seluruh wajah sampai ke leher. Silakan dok. Ya, eh, kalau yang saya pelajari itu istilah detox itu mungkin tanda kutip ya. Ya. Ya, terus ada akibat sampingan gitu, akibat sampingan daripada hemohim. Tetapi tidak tidak di sana. Biasanya hemohim itu kalau tidak di pencernaan, ya mungkin dia akan jaga terus gitu loh, akan merasa terjaga. Itu akan eh, merasa segar gitu ya, mungkin atau sakit kepala gitu. Tapi kalau terjadi pembengkakan itu, ya saya tidak bisa komentar bagaimana prosedural yang dilakukan, kemudian eh, apa yang menjadi dasar cancernya itu, Mbak Baby. Saya rasa itu juga bukan 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 apa bukan karena hemohim, mungkin ada hal lain di luar itu gitu. Karena kalau kalau kita ngelihat apapun yang terjadi, misalnya sampai obat-obat herbal pun kadang-kadang ada efek samping, tapi itu tidak termasuk kategori yang disebutkan munculnya beberapa obat samping, dan itu sangat jarang sebetulnya. Baik itu pencernaan ataupun dia kurang nggak bisa tidur gitu dan lain sebagainya gitu. Ya, Oke, jadi noted, dok. kalau kalau menurut saya ini simultan mungkin dengan kondisi perjalanannya penyakit gitu, perjalanannya penyakit. Eh, Sedangkan hemohim itu sendiri kan tidak bisa menyebabkan proses peradangan yang berkelanjutan, tetapi justru itu dia akan mengeradikasi atau menurunkan proses peradangan gitu. Mungkin begitu Bu Baby ya. Paham. Siap-siap. Bu Baby Oke, ya. oke. Ya. Betul-betul. Memang kompleks ya, cukup kompleks. Kita juga nggak bisa berani langsung menjawab. Saya juga paham di sisi Dokter Alfian, karena saya sendiri juga punya kompleksitas penyakit yang cukup ribet gitu. Begitu kalau baca satu hasil lab itu nggak bisa cuma satu, abis itu langsung keluar diagnosanya. Harus ada pendukung-pendukung laboratorium lainnya yang harus bisa membantu diagnosa tersebut agar tidak salah diagnosa. Benar ya dok ya? Ya, tuh. Seperti itu. Mm-mm. Tapi nggak apa-apa, pertanyaannya baik sekali karena ini juga merupakan pengetahuan buat kita semua. Berhubung waktu sudah selesai, mohon pertanyaan yang lainnya akan kita tampung ya Bapak Ibu. Saya juga sambil catetin satu-satu, semoga bisa dijawab gitu ya di luar daripada sesi ini. Tapi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Alfian dan juga Pak Suki ya yang Ya, sudah membantu memberikan edukasi yang sangat baik sekali, yang mana sebenarnya sih orang sudah udah pada tahu ya, termasuk saya dok, karena saya juga bandel ya, tapi memang kadang-kadang kita tidak bisa menghindari tanggung jawab yang mana itu sudah menjadi hal-hal yang harus kita lakukan di usia produktif seperti ini. Ya, tapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa sehat itu mahal ya dok ya, mahal tidak tuh. bisa bicara mengenai materi saja, tetapi juga masalah waktu ya, karena kita nggak bisa turning back the time, kita nggak bisa mundur waktu, udah nggak bisa lagi, tapi memang apa-apa itu memang butuh uang teman-teman ya. Jadi saya yakin bahwa pencegahan yang bisa dilakukan lebih awal ya, sedia payung sebelum hujan, pasti kita bisa lebih berhemat kok dalam sisi medis gitu ya. Makanya kita yang di usia produktif ini alangkah baiknya kita bekerja, jangan sampai kita terjerumus ke dalam kondisi yang mana membuat kita sakit ya. Padahal kita pengennya pada saat pensiun kita menikmati hasil kerja keras kita di usia muda. Makanya Atomi menyediakan berbagai macam peluang, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa belajar lebih lanjut, kemudian juga bisa datang ke setiap pertemuan yang ada yang diadakan oleh Atomi Favor ya khususnya. Ini sangat memberikan pencerahan Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah tidak datang baik offline ataupun online. Karena pada saat kita ketemu itu ketemu dengan orang-orang yang positif. Bagi saya itu me time di Atomi. Sesibuk apapun saya, karena saya juga masih seorang pegawai kantor ya, tapi saya tetap menyediakan waktu saya untuk di Atomi, untuk aktif di Atomi. Jadi tidak ada yang bisa membatasi kita sebenarnya kalau kita sudah mengambil keputusan untuk hidup sehat dan bisa membantu banyak orang untuk sehat juga. Ya, dengan cerita aja Bapak Ibu, dengan Pak Suki tadi sampaikan, dengan Dr. Alfian juga bercerita kepada banyak orang. Ya, jadi saya yakin, ingat kesehatan ini merupakan perjalanan ya, perlu perjuangan, perlu cost dan biaya, ya, dan investasi.
Jadi bukan yang tiba-tiba langsung sprint, lari cepat gitu terus tapi kita tuh maraton, Bapak Ibu, ya. Dan itu harus konsisten dan berkesinambungan, ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Nah, kepada Dr. Alfian dan Pak Suki untuk kesediaannya hari ini. sebelum ditutup kali Ya, silakan. Mbak Baby ya. Ini Mm-mm. nanti gini, Mbak Baby yang juga ini Ya, harusnya nanti ada sebetulnya kapan sih kita mengkonsumsi hemohin ya? Pada kondisi oke. sehat gitu, sehat seperti apa dan pada Mm-mm. kondisi sakit. Ya mungkin itu nanti pada lain kesempatan ya. Terus dengan Ya, kita betul. selipkan dengan yang lain. Kemudian juga ini Ya, ada kita quote continue nih. ya, Dok ya. Kita Ya, to be continue nih, Dok. mudah-mudahan aja. Ha. Ada quote mungkin gini, Yes. Pak Suki ya, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian, bahwa kesehatan itu adalah bukan segala-galanya ya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya nggak ada apa-apa ya. Nah, khusus untuk member Atomi ya, eh, kesehatan itu adalah bukan segalanya, tapi segalanya itu adalah perlu uang. Nah, jadi artinya bahwa sehat pun kita membutuhkan uang ya. Ya, nah ini Ya, peluang betul. inilah ada di sebagai member Atomi. Nah, segalanya ada uang, artinya kita dengan kontribusi di dalam eh, memberikan informasi terkait produk-produk Atomi itu, kita juga akan menghasilkan uang. Dan notabene uang itu juga untuk kesehatan kita semua. Mungkin itu Betul. Mbak Bebi ya, Pak Suki ya, Ya. Bapak-Bapak, Ibu sekalian, kurang lebihnya Terima saya kasih mohon maaf banyak. kalau ada yang kekurangan ya, ataupun ada Iya. bahasa Oke. medis yang belum ada padanannya di dalam bahasa Indonesia atau bahasa awam, mohon dimaafkan Ya. ya. Lain waktu mungkin kita akan jauh lebih lebih apa, bisa dipahami, terutama bagi Ya. orang lain ya. Ya, siap. Makasih banyak, Dokter. Wejangannya Baik. akan kami catat ya. Mari kita sehat sama-sama. Saya Baby, Dr. Alfian dan Pak Suki. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu di Sukses Akademi Atomi tanggal 19 Desember 2025 di Jakarta ya. Stay healthy, stay joyful. God bless you. Merry Christmas and Happy New Year semuanya. Mungkin kita akan ketemu di tahun depan. Semoga mungkin sebelum menutup tahun ini kita ada sesi Zoom produk satu kali lagi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. God bless you. Selamat malam semuanya. Malam, makasih Ci Baby, Dokter Makasih. Alfian, Pak Suki. Makasih Bu Devi, Makasih. Pak Dr. Alfian, Makasih. Pak Makasih Suki, semuanya. Mbak Silvi. Dokter, makasih semuanya. Makasih.